sebagai ibu melihat keadaan anak saya yang baru pulang dari Jepang, berangkat dengan badan yang sehat, gemuk, pulang kurus, pucat wajahnya, seperti orang tidak terawat, sampai matanya sayu, pandangannya kosong. Hati saya terasa teriris melihat keadaannya. Jadi tahun 2024 saya itu diberangkatkan ke Jepang, Bang. Untuk ya kerja lah di sana. Setelah seminggu saya bekerja, kan di sana masukin kayak makanan itu ya. Pas saya masukin makanan itu, tiba-tiba ada orang Jepang yang nyamperin ke saya gitu. Kenapa maskermu gitu? Saya kan nggak sadar kan pas masukin makanan tuh, coba buka katanya gitu kan. Pas saya buka, ternyata darah semua, Bang. Orang Jepang itu kaget semua. Pas besoknya udah positif di endoskopi. Nah, ini juga yang agak gak masuk akal ini. Biusnya itu kayak masuk enggak gitu. Apalagi pas posisi saya nyamping begini, dokternya itu ngelihat alatnya sambil masukin kayak gini ke mulut saya gini. Aduh, sakit banget, teriak lagi, terus dibius lagi. Ini aneh, ini kenapa gitu. Sampai orangnya bingung. Bius terakhir itu dilihat itu nggak ada apa-apa kan. Pas mau ditarik, itu kelihatan kayak ada darah gitu. Darah saya ini diambil buat disebar, kayak dikirim ke rumah sakit ini gitu. Oh, untuk diteliti ya? Iya, siapa yang menemukan pertama kali penyakitnya, ya itu nanti dipindah dari situ. Jadi kayak penyakit saya ini kayak di sayembara gitu. Halo pasukan Lentera Malam, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang epic nih menurut gua. Yang dimana mungkin dari kalian berpikir kalau bekerja di luar negeri itu jauh dari hal-hal mistis. Tapi ternyata enggak juga. Karena narasumber kita kali ini akan menceritakan tentang pengalamannya atau kisahnya pada saat dia kerja di Jepang yang ternyata banyak mengalami kejadian-kejadian mistis. Dan di sini udah ada narasumbernya, namanya Mas Nito. Kita sapa dulu aja. Mas Nito, apa kabar Mas Nito? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya, Mas ya? Sehat. Oke, jadi Mas Nito ini di tahun 2024 itu pernah kerja di Jepang. Nah, ketika Mas Nito ini merasa udah nyaman kerja di sana, tiba-tiba katanya ini mendapatkan teror misterius dan sampai harus dipulangkan dari Jepang ke Indonesia. Bener itu, Mas? Iya benar, Mas. Awalnya saya tuh nggak percaya hal-hal begituan. Tapi selepas saya sampai tiba di Jepang, saya tuh mengalami hal-hal yang aneh sampai badan saya tuh drop berbulan-bulan. Tadi gue juga sempat ngelihat beberapa dokumentasi yang dikasih sama Mas Nito mengenai kondisinya pada saat di Jepang. Yang dimana gue ngelihat ada beberapa dokumentasi yang menunjukkan ada darah gitu. Itu kenapa tuh, Mas? Itu pas saya di sana itu memang saya selalu muntah darah terus, Mas. Sering banget saya muntah darah. Setiap saya muntah darah, pasti yang saya rasakan tuh perut seperti dari kanan ke kiri tuh, sampai naik ke kepala. Dan sekali saya muntah tuh volumenya nggak logis, Bang. Kenapa? Sekali saya muntah itu 1 liter. 1 liter? 1 liter semua, hampir 1 liter semua darah itu. Wah, oke. Nah, ini katanya juga dari kejadian Mas Nito itu sempat heboh juga tuh di Jepang ya? Iya, Bang, apalagi di kalangan dokter-dokter di Jepang sana itu sampai heran juga. Dan hasil tes darah saya, sampel-sampel darah muntah saya ini sampai disebar di seluruh rumah sakit itu. Sampai disebar, dicari siapa yang bisa nemuin pertama kali penyakit saya. Ah, sampai segitunya? Iya. Dan itu belum ketemu? Belum ketemu sama sekali, sampai akhirnya saya harus dipulangkan ke Indonesia. Sampai harus dipulangkan ya? Iya. Wow, oke. Jadi penasaran nih gue sama ceritanya nih. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian cukup DM aja ke Instagramnya Lentera Malam atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke guys, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Nito mengenai kejadiannya pada saat bekerja di Jepang, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai.
Oke guys, sebelum Mas Tito ini cerita, gue izin untuk ngerokok dulu guys ya. Mumpung ada kopinya juga. Mas Tito ngerokok juga kan ya? Ngerokok. Ngerokok ya. Dan rokok kretek masuk juga Mas? Masuk ya. Masuk kok. Apa aja nih jangan-jangan? Apa aja di jajal. Cobain Mas. Oke. Enak ini. Permisi. Oke, Mas Tito, ini gimana cerita awal ini? Jadi tahun 2024 saya itu diberangkatkan ke Jepang, Bang. Untuk ya kerja lah di sana. Untuk sebelum berangkat ke Jepang itu kan saya pembelajaran dulu di Jakarta nih ya. Udah selesai pembelajaran di Jakarta, saya itu lanjut diterbangkan, udah di take off-in ke Jepang. Untuk pertama itu di bagian di Fukuyama daerahnya. Oke. Daerah Fukuyama itu saya tuh di situ belajar dulu nih, disuruh belajar dulu nih tentang budaya, tentang kayak karakter orang-orang, peraturan, dan segala macam lah. Pokoknya perbedaan Jepang sama Indonesia gitu. Iya. Nah, terus juga nih, saya kan baru datang ke sana kan kaget nih ya, kayak musimnya kan beda. Nggak kayak di sini. Saya baru datang di sana itu hidung ini semua merah gitu, Bang. Kenapa? Di sana Ya, karena musim apa? Musim dingin. Pas saya datang ke sana itu musim dingin banget. Apalagi bandaranya kan di sana kayak bandara tinggi banget gitu kan. Oke. Bandaranya tinggi banget di pegunungan gitu. Berapa derajat? Ingat gak? Kemarin sempet ingat kalau nggak salah itu pas datang ke sana itu pokoknya minus suhunya itu. Minus ya? Berapa ya minus? Awal itu -3, terus kemudian pas waktu turun lagi itu makin dingin. -4 gitu. Aduh. Itu udah telinga rasanya kayak berdengung banget gitu, saking dinginnya itu. Kemudian pas dari bandara, kedinginan, kita tuh nggak langsung pulang gitu, nggak langsung ditujuin ke tempat tujuan pulang kita. Tapi kita itu di situ diajak dulu buat belanja makanan gitu kan, buat keperluan makanan besok kayak gimana. Nah, selepas udah belanja nih ya, barulah dikasih tahu tempatnya rumahnya kita itu kayak gimana. Ternyata rumahnya itu unik. Rumahnya orang sana itu kayak, tahu kan rumah Doraemon kayak gitu. Iya. Rumahnya itu sama, hampir persis kayak rumah Doraemon kayak gitu. Rumahnya itu. Jadi saya tuh ditempatin di rumah situ untuk pembelajaran aja gitu. Dan kan di sana di orang Jepang itu budayanya jarang yang misalkan kayak pakai motor kayak di sini. Keluar kemana-mana pakai motor gitu. Jadi kalau nggak jalan kaki ya naik sepeda kayu gitu. Jadi semua itu di sana disediain per orang itu 1 sepeda. Jadi kan saya berangkat itu ber-6 orang. 6 orang, jadi semua itu disediain sepeda satu-satu. Nah, kebetulan juga pas di sana kan, ya mungkin orang Indonesia lah ya, mungkin masih jarang kalau misalkan jalan jauh, atau mungkin sepedahan jauh gitu kan. Apalagi jalannya di tempat saya itu gunung banget gitu. Jadi naik turun gitu. Awal-awal itu kayak capek banget ya mau ke tempat pembelajaran ini, kayak capek banget ya gitu. Apalagi kan di sana kamarnya per kamar itu di sana itu saya pas pembelajaran berangkat 6 orang, per kamarnya itu 2. Jadi 2 orang. Jadi kamarnya itu ada 3. 2 orang itu. Kamarnya juga unik sih kamarnya juga. Semua dari kayu. Semua dari kayu kayak gitu. Terus kemudian nggak boleh berisik sih kalau di sana memang. Tapi karena kita kan orang Indonesia mungkin ya, saya juga sendiri suka kan kalau misalkan kayak ada berisik-berisik gitu, seru aja gitu kan. Pernah nih, rame-rame gitu, sempet ditegur sama tetangga gitu, katanya jangan berisik di sini. Kita malu semua banget. Jangan berisik di sini gitu. Oh iya maaf gitu. Lo awal-awal belum tahu ya? Awal-awal belum tahu. Kita awal-awal belum tahu. Jadi kayak, oh ternyata gini ya emang gitu. Terus kita pembelajaran gitu. Oh, tapi bukan di rumah stay? Bukan. Dia ada lagi tempat pelatihannya khusus? Ada lagi. Jaraknya berapa kilo tuh naik sepeda? Untuk jaraknya sekitar 7 kilo lebih. Naik sepeda tuh ya? Naik sepeda itu. 7 kilo lebih. Naik sepeda jalannya naik turun gitu. Baru sampai sana itu
pasti udah kayak capek gitu. Tapi menurut aku di sana itu seru sih, seru untuk kehidupannya juga itu seru untuk kehidupan. Sebulan saya sudah pembelajaran di Fukuyama, barulah saya itu diterbangkan ke Onomichi. Jadi saya itu dipindah ke Onomichi gitu, dipindah ke daerah sana untuk lanjutlah ke pekerjaan saya gitu. Oke, kalau Onomichi gambaran daerahnya seperti apa? Kalau Onomichi itu lebih pelosok lagi dari Fukuyama. Jadi kayak misalkan Onomichi itu dia lebih, di daerah saya itu lebih tinggi gitu. Jadi lebih banyak gunung-gunungnya. Dan kebetulan juga di apartemen saya itu, saya kan ditempatkan di apartemen gitu ya. Satu apartemen itu isinya 3 orang. Semua itu orang Indonesia. Memang harus digituin semua. Satu apartemen diisi 3 orang, nah kita itu disediain 2 apartemen gitu. Tapi jaraknya apartemenku sama yang temanku satunya itu kayak nggak deket banget gitu. Ada space-nya, jadi kayak di sini sama di sana gitu, agak jauh dikit gitulah. Beda gedung atau beda? Beda gedung. Beda gedung ya. Okay. Beda gedung juga karena kan di sana daerahnya tinggi banget ya, tinggi terus gunungnya banyak banget. Kalau dingin, kerasa banget dinginnya kalau di pegunungan itu. Perusahaannya itu kan juga jalannya kan pegunungan. Lah itu yang paling susah itu bang. Paling susah itu. Ke tempat kerjanya nih? Ke tempat kerjanya itu. Naik sepeda lewat gunung-gunung itu paling susah. Walaupun di sana pakai sepeda listrik ya. Kalau rata-rata di tempat saya tuh kayak kan memang pegunungan ya. Kayak perusahaan itu gandeng-gandeng semua gitu. Kayak yang di tempat sini tuh nggak perusahaanku aja gitu. Di gunung sini, di bukit sini misalkan ya. Jadi di sebelahnya ini ada lagi gitu. Kayak memang khusus buat daerah perusahaan gitu. Oh, industri jadi, gitu ya? Iya, industri. Jadi memang ditaruhnya di yang tinggi-tinggi kayak gitu. Oke, paham. Kemudian pas saya pertama kali masuk di perusahaan itu ngelihat orang kayak kok lucu-lucu semua gitu. Mereka keluar pada pakai penutup rambut warna biru. Jadi memang kalau di sana itu apalagi bidang pengolahan makanan itu dijaga banget untuk kebersihannya gitu, sama kayak kerapiannya juga. Rambut itu pakai topi bang, jadi pakai topi itu double itu 2, double 3 deh. Pertama biru, putih, terus nanti pakai topi yang penutup lagi itu double 3. Jadi memang bener-bener dijaga banget kalau di sana itu, dijaga banget itu. Dari segi kesehatan juga dijaga di sana. Kemudian pas saya baru hari pertama kerja itu nggak ada apa-apa, kayak lancar gitu. Oh ya mungkin ada sedikit kebingungan lah. Pertama, kedua itu aman-aman aja. Setelah seminggu saya bekerja, saya kerja itu dari pagi jam 5 sampai kalau misalkan lembur itu jam 6 lah. Jam 6. Jam 5 subuh? Jam 5 subuh. Oke. Jam 5 subuh sampai jam 6 sore. Pas waktu saya kerja itu, pas masukin itu kalau nggak salah pas siang, jam sekitar mau istirahat saya jam 1-an. Kan di sana masukin kayak makanan gitu ya. Pas saya masukin makanan itu, tiba-tiba ada orang Jepang yang nyamperin ke saya gitu. Kenapa maskermu gitu? Maskermu nggak apa-apa. Saya kan nggak sadar kan pas masukin makanan, kukira kena mungkin kecipratan sama kayak saus-saus gitu kan. Oh, gak apa-apa, mungkin saus gitu. Saus ini ya gitu. Aku gituin terus berkulap-lap. Bukan. Coba buka katanya gitu kan. Pas saya buka, ternyata darah semua bang. Orang Jepang itu kaget semua. Jadi orang Jepang itu, darah gitu. Itu darah. Pas saya ngeliat darah saya sendiri itu sambil mulut saya ini full darah semua. Jadi full sini sampai sini itu netes itu. Di masker juga darah banyak. Pas saya ngeliat darah saya sendiri barulah saya kerasa kayak perut saya ini dari kanan ke kiri gitu. Oh, berasa tuh. Berasa. Oke. Berasa kayak ini langsung ditarik sobek gini. Terus naik sampai ke dada gitu. Barulah saya ngerasa sakit, kepala saya juga jadi nggak cuma di perut aja. Setelah di perut pasti kepala ini kayak juga. Saya langsung lari, di mana tempat ada air saya langsung lari, itu langsung kerasa mual. Saya
lari di tempat apa itu kayak cuci-cuci buat alat-alat itu kan. Saya langsung muntah di situ Bang. Itu darah semua, saya muntah di situ, darah semua. Terus saya katanya ke toilet. Akhirnya saya langsung lari ke toilet sambil nahan sakit. Pas di toilet juga saya tutup kan. Itu saya muntah sampai 3 kali di toilet. Itu full darah semua satu toilet itu. Full darah semua. Saya sendiri juga kaget kan gitu. Udah lemes badan saya, akhirnya saya disuruh pulang gitu, diantar gitu. Sebelum diantar pulang saya diperiksa dulu gitu. Di klinik sana? Di klinik terdekat itu diperiksa, terus diperiksa gitu. Nanti dijadwalkan lagi kalau misalkan makin parah. Nunggu besok hasilnya keluar kan. Nah, saya tunggu nih di rumah. Oke lah, saya nunggu di rumah. Pas pulang itu, nah saya mimpi Bang pas itu. Saya mimpi tapi sambil ketindian gitu. Itu ketindian saya 3 orang itu mimpi. Jadi kayak ketindian itu kan kita biasanya kalau ketindian kan ngelihat sesuatu sosok-sosok kayak aneh-aneh atau gimana-gimana gitu ya. Tapi kalau saya enggak. Saya itu ketindian itu gelap banget, cuma ngedenger 3 orang ngomong pakai bahasa Jawa semua kalau ngomong. Oh, oke. Kalau ngomong 3 orangnya pakai bahasa Jawa semua. Yang satu ibu-ibu, yang satu bapak-bapak, yang satu kakek-kakek gitu. Itu kayak mereka tuh ngomong-ngomong gitu. Tapi badan saya ini nggak bisa gerak kayak ketindian gitu. Nah, pas saya ketindian itu pasti bangunnya badan saya langsung lemes gitu. Kalau nggak antara lemes, beberapa selang menit kemudian pas bangun pasti muntah darah. Lagi itu pasti. Besoknya hasilnya tes udah keluar, ternyata saya nggak ada apa-apa, nggak ada penyakit apa-apa gitu. Saya nggak ada penyakit apa-apa, dinyatakan sehat gitu. Itu sama dokter Jepang lu ya? Itu sama dokter Jepang. Itu sama dokter Jepang dinyatakan sehat kan. Kemudian saya masih mikir ya, oh mungkin alatnya gitu kan. Alat apa nih Mas? Mungkin alat, saya di pikiran saya itu mungkin alatnya yang agak bermasalah mungkin gitu. Orang saya sakit kan, mungkin di pikiran saya, oh alatnya yang bermasalah mungkin ini gitu. Pas saya tahu itu langsung kayak perut lagi kayak gitu lagi kepala juga langsung muntah darah lagi gitu. Terus akhirnya walaupun nggak ada, tapi kejadian saya tetap itu terus kayak gitu. Saya dirujuk lagi ke rumah sakit itu. Dirujuk lagi ke rumah sakit buat dites lagi gitu. Oke lah, saya ikut tes gitu. Dites lagi, diambil sampel darahnya ini, itu saya diambil sampel darah itu seminggu 2 kali. Pas di rumah sakit juga sempat saya hari itu juga mau di endoskopi, tapi nggak jadi karena masih nggak ada dokternya kan. Jadi hari besoknya saya dirawat di situ, diperiksa bagian perut, nggak ada apa-apa juga gitu. Tapi pas di situ saya muntah darah. Oke lah, akhirnya besok positif di endoskopi, ini dicari tahu kenapa ini dalamnya gitu. Oke lah, pas di rumah tetap kejadiannya sama, di rumah juga seperti itu juga. Mimpi lagi. Malamnya saya mimpi lagi seperti itu juga. Setiap hari, pokoknya bisa dikira-kira kalau misalkan saya tidur di atas jam 10 malam, kalau misalkan di Jepang sana tidur saya jam 10, jam 9, jam 8 itu pasti saya ketindian. Tapi kalau misalkan saya tidurnya jam 3 pagi, jam 4 pagi, itu pasti nggak pernah ketindian gitu. Aman-aman aja gitu. Tapi karena mungkin badan saya udah lemes gitu ya, saya ya ketiduran pasti kalau jam segitu. Pasti saya ketiduran kalau jam segitu. Terus pas besoknya udah positif di endoskopi. Nah, ini juga yang agak gak masuk akal ini. Kenapa? Orang biasanya kan kalau misalkan di endoskopi pasti kan dibius dulu. Orang dibius pertama itu pasti mempan gitu. Pasti langsung pingsan kan. Saya udah dibius nih, udah masuk biusnya, udah gak sadar. Satu gitu. Terus pas alat endoskopinya ini masuk ke dada sini, saya tuh bangun. Kebangun saya. Bener bangun gitu. Set. Ini mulut sambil ada alatnya gitu. Kerasa banget ini masuk di sini, sakit banget itu rasanya. Saya
teriak gitu. Saya teriak kayak gitu, panik semua gitu. Loh gitu, kok bangun gitu. Langsung akhirnya ditambahin lagi biusnya, dibius lagi saya. Dibius lagi, udah saya nggak sadar apa-apa gitu. Dibius lagi sambil, nah sakit gini, terus udah nggak sadar apa-apa. Terus kemudian pas di perut juga sini, saya kebangun lagi gitu. Jadi kesadar lagi bang. Biusnya itu kayak masuk enggak gitu. Jadi melek lagi. Sakit banget itu pas. Apalagi pas posisi saya nyamping begini, dokternya itu ngelihat alatnya sambil masukin kayak gini ke mulut saya gini. Saya teriak lagi itu. Teriak lagi, kebayang rasanya di tenggorokan sama di perutin kayak ada yang obok-obok gitu. Sakit banget, teriak lagi terus dibius lagi. Ini aneh, ini kenapa gitu. Sampai orangnya bingung. Kedengar itu. Ada dialog itu? Iya, sempat kedengar kan. Karena sempat sadar beberapa seperkian menit itu sempat sadar gitu. Terus tambahin lagi biusnya gitu. Nah, katanya pas bius terakhir itu dilihat itu nggak ada apa-apa kan. Pas mau ditarik itu kelihatan kayak ada darah gitu. Kelihatan kayak ada darah gitu, muncul tapi nggak tahu di mana. Dimasukin lagi, dilihat itu udah nggak ada ternyata. Jadi kayak ini baik-baik aja gitu, nggak ada. Di lambung juga aman, nggak ada apa-apa, nggak ada luka, nggak ada apa-apa. Terus mau ditarik kayak ada darah gitu. Jadi ya udahlah dikeluarin lagi gitu. Nah, pas saya udah selesai endoskopi gitu, saya kebangunkan gitu. Di sini tuh masih kayak kerasa sakit banget karena bekas disemprot bius juga kan di dalam sini itu. Jadi buat ngomong itu pelat saya itu, kalau buat ngomong susah gitu. Terus saya masih nunggu di situ, kayak nunggu hasilnya diskusinya itu gimana terus kan. Mereka itu di dalam itu ngomong-ngomongin gitu. Jadi mereka itu kayak ngomongin saya gitu. Ini kenapa ini? Ini gak ada apa-apa ini gitu. Tapi kok dia bisa sampai muntah darah, ini kenapa gitu. Jadi mereka itu ngomongin saya gitu bang. Saya kan juga kedengeran kan dari luar gitu. Kemudian saya dipanggil nih masuk gitu. Pas dipanggil masuk, dokternya ini pusing sambil begini. Ini kenapa ini? Ini kenapa? Sambil ngelihat hasil endoskopi saya itu. Ini gak ada apa-apa. Ini anak ini sehat gitu. Tapi meskipun sehat, kelihatannya dia ini sakit gitu. Udah kelihatan dari muka kan kalau orang sakit itu kayak gimana. Itu wajahnya tuh putih banget, itu sakit itu. Tapi kok dites di MCU, di endoskopi juga, tapi agak ada hasilnya gitu. Oke lah, harus setelah endoskopi terus saya di CT scan. Di CT scan, itu CT scan itu sampai beberapa kali pun gak ketemu juga saya penyakitnya. Terus pas dari endoskopi itu pulang saya. Pas selesai endoskopi itu saya pulang ke rumah. Nah, gak sempat dirawat? Sempat saya dirawat itu sehari, tapi itu setelah pas CT scan. Pas setelah CT scan. Yang ini saya pulang dulu ke rumah kan. Nah, pulang di rumah diantar sampai depan rumah itu. Itu badan lemes banget saya. Lapar lagi. Badan lemes, lapar, apalagi kan perut suruh puasa kan kalau mau endoskopi. Jadi, lapar banget tapi nggak boleh makan karena nunggu ininya hilang dulu, efek biusnya hilang dulu. Nah, pas saya buka pintu masuk, kepikiran, aduh lapar banget ini, apa makan aja kali ya gitu, nggak apa-apa lah meskipun nggak ada rasanya atau meskipun sakit gitu. Oke lah, saya ngelihat itu ada ayam kan di meja gitu, kan di rumah saya kan kosong, yang 2 orang ini kan mereka kerja semua. Itu ayam saya beli kemarin, mau saya masak. Oke, mau saya masak dulu kan. Saya tutup nih pintu semua, saya tutup pintu kamar, pintu dapur saya tutup semua. Pas saya mau masak ayam ini, saya buka ayam kan, saya buka gini styrofoam. Itu tuh kedengar suara orang batuk dari kamar saya. Suara orang batuk, kakek-kakek, gitu. Tapi terus gitu. Hah? Pikiran saya nggak enak ini gitu. Masa ada orang ini yang masuk, apa nggak dikunci pintunya sama anak-anak gitu kan. Terus saya samperin gitu, kok makin kenceng suaranya gitu, kok makin kenceng. Nah, pas saya di depan pintu kamar saya kan, kalau di Jepang kan pintunya itu transparan semua ya, kayak burem, pakai kaca burem gitu. Itu lampu saya kamar itu nggak pernah saya matikan. Jadi kelihatan
siluet bayangan hitam di bawah lampu pas. Gede banget di bawah lampu pas, siluet bayangan hitam. Batuknya itu makin keras gitu. Terus saya teriak gini, siapa gitu, keluar gitu, keluar, maling ya, aku sampai teriak kayak gitu. Karena aku masih belum sempat mikir ke hal-hal kayak gitu-gitu. Gitu. Saya kan dulu orangnya nggak percaya kayak begituan itu. Kemudian saya buka pintunya, seret, loh, kok hilang gitu? Nggak ada dia nggak ada gitu. Sampai saya masuk kan gitu, nggak ada, jendela juga tertutup rapat. Oke lah, saya udah mungkin efek obat gitu kan. Saya tutup lagi, saya kembali mau masak lagi, pintu dapur saya tutup lagi. Gitu. Pas saya noleh ke ayam saya itu tinggal setengah tapi ada bekas gigitan gitu, kayak digigit orang gitu. Tapi di pinggir-pinggirnya ini ada kayak darah gitu, bekas darah gitu. Secara kan nggak mungkin ya kalau misalkan dada ayam itu udah dibersihin juga kan, nggak mungkin juga di sana masih kayak ada darahnya. Itu ada darahnya pinggiran. Lah, kok tinggal setengah kan gitu. Ini darah juga, ini apa gitu. Terus aku masih mikir positif itu. Oh, mungkin gagak. Kan di sana banyak gagak kan. Burung gagak. Masa masuk rumah? Nah, kan jendelanya teman saya itu kan kebuka gitu. Kebuka. Oh, mungkin gagak gitu. Terus saya masuklah ke kamar teman saya itu, nutup jendela gitu. Mungkin gagak. Terus kembali lagi. Saya cuci ayamnya tadi sisa setengah itu, saya cuci, terus akhirnya saya masak. Udah pas masakannya udah selesai, udah mateng nih, tinggal makan aja. Tiba-tiba selera makan tuh hilang. Kayak males banget ini mau makan apa. Oke lah, saya sambil HP-an dulu, sambil kayak mau makan enggak itu. Tiba-tiba kayak baru satu suap gini. Terus scroll, ngedenger suara gumam, kayak ada orang gumam gitu. Cewek tapi. Siapa ini? Perasaan aku nggak muter video kan. Terus tak denger, loh, kok makin keras. Terus saya noleh ke pintu dapur yang menuju ke kamar saya itu kan. Itu apa itu? Kayak ada bayangan hitam lagi tuh, tapi kecil gitu, kayak dari jauh gitu. Terus makin gumam, makin kenceng, kayak suaranya gumam ini makin kenceng. Kayak makin deket, sampai pas di depan pintu pas itu dia. Tapi udahlah, saya nggak hiraukan. Tapi meskipun nggak hiraukan, saya sempat kayak takut lah dikit gitu. Sambil makan gitu, pelan-pelan gitu. Tinggal 3 suap lagi tuh kayaknya. Kayak udah gak nafsu makan, terus ngelirik masih ada gitu, dia masih gumam terus gitu. Terus saya nih kayak pikiran, kacau banget. Ini apa sih gitu. Kemudian saya taruhlah itu piring gitu. Tiba-tiba perut saya ini kejadian lagi, iya, kayak lagi, terus kepala kayak mutah lah saya. Lari ke wastafel, saya mutah, full darah. Nasi 1 butir pun nggak ada. Darah semua. Sekarang logikanya kalau misalkan orang habis makan muntah kan pasti muntah makanannya kan. Tapi saya nggak ada. Itu full semua darah gitu. Nah pas saya mutah dia berhenti gumam, nggak gumam sama sekali. Tapi masih ada di situ. Pas saya mutah, sakit banget. Itu apa sih, itu siapa? Saya ambil. Ini kalau orang saya ini bener gitu. Itu muka masih penuh darah, belum saya lapin gitu. Langsung saya jalan, saya buka, hilang dia. Gak ada siapa-siapa gitu. Apa sih ini? Mungkin efek bius mungkin ya gitu. Aku masih mikir gitu, mungkin efek bius ya kayak gini. Saya tuh ngelihat pintu kamar mandi itu kan kebuka, tapi posisi lampunya itu mati. Posisi lampu kamar mandi itu mati. Cuma kesorot lampu dari arah lorong dapur itu. Nyorotnya ke arah bathtub. Nah pas di bathtub itu saya ngelihat samar-samar. Itu apa sih gitu. Saya maju kan, saya ngelihat begini lagi. Itu ada lengan kayak dekil banget tangannya, kotor banget. Tapi yang kelihatan cuma lengan aja. Kayak nyender gini. Kayak lengan aja gitu. Tapi saya lihat-lihat lagi kayak itu lengan atau apa gitu. Tapi aku masih mikir kayak mungkin efek obat ya gitu. Tapi sambil ketakutan saya juga gitu. Terus itu masih pegang itu saya. Terus udahlah, balik aja. Nah, pisaunya saya taruh.
Saya balik lagi lewat situ lagi. Saya sambil ngeliat ke kamar mandi, masih ada ternyata di situ gitu. Si tangannya masih Iya, kelihatan? masih ada. Masih ada. Terus udahlah gitu. Saya buru-buru masuk kamar, saya tutup, tidur saya. Tidur baru dapat beberapa menit, ketindihan lagi. Ketindihan lagi kayak gitu lagi, suara lagi 3 orang itu. Ketindihan lagi kayak gitu lagi. Kemudian pas saya ketindihan kayak gitu, ternyata saya badan itu udah capek tidur dari jam 4 sore itu. Itu dari jam 4 sore, saya kebangun itu jam 2 malam. Kebangun jam 2 malam. Pas kebangun jam 2 malam, mikir saya itu masih, oh mungkin ini jam 10 lah. Saya ngeliat ke kamarnya anak-anak, kok udah pada tidur kan gitu. Terus saya balik lagi, lihat HP, udah jam 2 gitu. Udah jam 2, lama banget tidurnya gitu. Udah sampai jam 2, terus akhirnya saya nggak bisa tidur, mau tidur lagi. Tapi sambil mikir, saya ini sebenarnya sakit apa? Kalau TBC, masa iya kayak gini sih? Tapi kalau TBC saya nggak batuk. Terus hasilnya juga baik-baik aja. Sambil mikir-mikir gitu terus gitu, kayak aduh, sampai jam 6 itu mikir saya. Baru saya jam 6 itu baru bisa tidur. Ada cahaya itu baru bisa tidur. Nah, ini juga yang nggak masuk akal juga ini. Saya tidur dari jam 6 pagi, bangun juga jam 6 sore. 12 jam tuh. 12 jam. Jadi kayak memang badan saya ini memang dibuat-buat seolah biar nggak bangun, biar nggak keisi apapun. Biar lemes terus gitu. Biar nggak makan, biar nggak aktivitas. Setelah saya bangun itu kayak perut itu tiba-tiba sakit lagi gitu. Udah kejadian lagi, muntah darah lagi gitu. Kemudian pas itu bangun itu kan saya ketemu teman-teman kan gitu. Teman-teman itu buka kamar saya. Katanya gini, kamu tidur dari saya berangkat sampai pulang kamu tidur terus gitu. Bangun apa sekali-kali gitu, tidur terus gitu. Terus akhirnya apa yang saya mutah tadi itu kan saya disiapin wadah buat mutah kan. Oke. Dibuat penelitian gitu. Dicari tahu ini itu penyakit apa gitu dari lewat darah keluar muntah saya itu. Oh, paham. Jadi karena saking seringnya muntah darah, akhirnya dikasih wadah untuk nanti diteliti. Iya. Di rumah sakit gitu. Iya. Oke, dikasih paham. wadah buat penelitian. Nah, terus gimana tuh? Volume darah yang saya keluarkan pas di wadah itu satu wadah itu kayak trash bag putih gitu. Gede itu, berapa kilo, 2 kiloan kalau gitu. Itu hampir full setengahnya. Itu saya mutah terus. Jadi kalau saya mutah ini nggak cuma mutah yang seret-seret gitu nggak, tapi langsung kayak pancuran. Gini terus. Jadi saya langsung masukin semuanya. Yang diminta mungkin cuma dikit lah. Iya, buat sampel. Iya, itu saya isi full semua. Nanti mungkin dikasih unjuk ya, alatnya seperti apa ya. Iya. Itu saya isi full semua. Nah, pas udah saya masukkan ke wadahnya, saya keluar nih. Ketemu teman-teman kan gitu. Ya ngobrol-ngobrol biasa sama teman-teman, kayak ditanya sama teman-teman gitu. Gimana badanmu, udah enakan gitu. Terus aku bilang, ya kayak gini-gini aja gitu. Nggak ada perkembangan, sama aja tiap hari gitu. Terus hasilnya gimana, hasil periksa gitu. Hasil periksa sehat. Loh, kok sehat gitu? Sehat hasil periksa. Terus saya bilang kalau misalkan saya itu mau dipindah lagi ke rumah sakit lagi yang berbeda. Saya kan dipindah 3 rumah sakit yang berbeda itu kan. Rumah sakit besar semua. Mereka nggak tahu saya sakit apa semua. Sekelas rumah sakit Jepang itu yang canggih. Terus mereka itu bilang gini, emangnya kamu dulu pernah sakit gini gak sih? Terus aku bilang, gak pernah lah. Orang sakit ini aja baru pertama kali. Terus saya nanya nih ke mereka, kemarin pintu gak kamu tutup ya? Gitu. Hah? Tak tutup. Loh, kenapa gitu kan? Dia tanya gitu. Soalnya kemarin aku kayak ngedenger ada orang gitu. Ngedenger ada orang, gak kamu tutup paling pintu. Aku kan bilang gitu ke dia. Nah, dia bilang gini yang satu itu, alah, awas kamu, hati-hati itu, demit sini itu. Loh, kemarin aku juga ngeliat, aku kan cerita, kemarin aku juga ngeliat kayak mungkin, tapi mungkin efek bius kali ya gitu.
aku kemarin lihat di WC itu loh gitu, ada lengan gitu, tapi elek gitu, jelek, hitam gitu. Mereka bilang gini, lah itu damage ini itu, tapi nggak mungkin sih, damage ini kan putih-putih gitu, mana ada yang hitam dekil kayak damage yang di Indonesia gitu. Langsung kitchen set yang di atas itu kan kebuka, itu ketutup keras, lihat, semua diem langsung kayak panik lah. Terus kemudian udahlah, saya masuk lagi gitu, ke kamar gitu, udah tidur gitu kan. Terus kemungkinan mereka ini kayak masih takut-takut gitu mau tidur kan gitu, soalnya mereka nyalain TV tuh kenceng banget. Mereka nyalain TV gitu sambil tidur gitu. Jadi saya tidur lagi gitu. Kemudian besoknya dibawa lagi saya periksa. Gitu. Untuk di CT scan lagi gitu. Diambil sampel darah lagi sambil saya nyerahin bukti yang buat dites itu, sampel darah itu. Iya, yang wadah itu. Buat diserahin gitu. Pas di situ saya di CT scan kan hampir 9 kalian saya di CT scan sampean, nggak nemu apapun. Diambil sampel darah itu seminggu dua kali diambil. Terus secara kan kalau misalkan orang keluar darah lemes ya, mutah gitu, itu masih darah saya masih diambil buat penelitian. Jadi darah saya ini diambil buat disebar, kayak dikirim ke rumah sakit ini gitu. Oh, untuk diteliti ya? Iya. Siapa yang menemukan pertama kali penyakitnya, ya itu nanti dipindah dari situ. Jadi kayak penyakit saya ini kayak di sayembara gitu. Siapa yang nemuin gitu. Paham. Nah, terus pada saat pertama kali bawa wadah yang penuh darah itu, kaget gak mereka? Kok itu darahnya banyak banget? Mereka kaget banget. Nggak mereka aja. Jadi orang yang lihat saya ini kaget, dikira apaan gitu kan. Sampai saya itu kan saya tekuk gini sampai jadi 2 gini. Awalnya saya tenteng biasa gitu kan. Tapi mereka itu pada ngeliat sambil nutupin kayak itu apa gitu kan. Saya malu lah, saya tutup gini. Akhirnya saya tekuk gini, saya bawa gini. Saya kasih sampelnya darah ke dokternya itu. Dokternya kaget gitu. Loh, ini bekas keluar kemarin darahnya. Terus saya bilang, iya gitu. Sambil geleng-geleng gini dokternya kayak, banyak banget ini gitu. Kebanyakan mas. Overload sih. Gak segininya sih mas. Iya. Harusnya dikit. Itu kebanyakan banget kan. Terus udahlah, habis tes di sana saya sempat mutah juga di sana gitu. Saya izin ke orang yang nganter saya kan pas mau pulang itu. Jadi pihak asosiasi sana itu ngantar saya ke rumah sakit gitu, ngantar gitu. Saya izin ke dia kalau misalkan saya izin mau mutah dulu. Keluar lagi darahnya gitu. Nggak tahu, kemungkinan iya gitu. Terus saya ke kamar mandi kan, mutah gitu lagi. Sakit banget, keluar udah lemes gitu. Darah lagi. Saya nggak pernah di sana mutah makanan, pasti mutah darah. Pokoknya kalau misalkan perut udah kayak ada yang kayak sobek, terus kepala juga kayak ada yang udah pasti mutah darah. Kondisi Mas Nito pada saat itu ya, badan itu sampai kurus kering kah atau gimana? Iya, saya berangkat itu berat badan sekitar 79. Saya gara-gara sakit berat badan saya itu turun jadi 55. Wow, nyesel sekali ya. Dari 55 berat badan saya. Oke, lanjut Mas. Setelah itu, setelah muntah darah? Setelah muntah darah akhirnya ditanyain kan, darah gitu. Saya gini aja, yang sabar gituin. Terus udah sampai di mobil, terus bilang kan yang ngantar saya itu kan orang Vietnam. Dia asosiasi orang Vietnam, orang bilang kalau misalkan di daerah saya itu yang kayak gini-gini itu, yang penyakit yang nggak masuk akal itu biasanya ada hal energi negatif yang nempel di badan kamu gitu. Terus saya masih belum kepikiran ke situ. Katanya kalau misalkan kamu kayak gini terus gitu, di Jepang nggak ada obatnya gitu, kamu terpaksa untuk cari obat di Indonesia gitu, dipulangkan dulu buat berobat di Indonesia, nanti kembali lagi gitu. Jadi untuk sekelas saya kan dulu di sana itu magang, itu sangat bagus banget loh mas. Kalau misalkan magang itu boleh
pulang dulu terus dibalikin lagi itu Paham. bagus banget. Servisnya atau pelayanannya juga ya. Pelayanannya itu bagus banget. Jadi saya tuh dikasih kesempatan buat sembuhin dulu di Indonesia. Kalau misalkan di Jepang itu nggak ada penyakitnya ya, gitu. Nggak ada solusinya. Kalau nggak ada solusinya saya dipulangkan. Nah, pas setelah dari itu dia bilang gini lagi gitu. Coba kamu carilah gitu obat-obat di Indonesia atau orang-orang yang bisa nyembuhin gitu. Saya yakin itu pasti bukan sakit biasa, pasti ada hal negatif gitu katanya. Setelah berjalannya waktu, saya setiap hari muntah darah kayak gitu terus, gak ada perkembangan apapun. Diambil sampel darah, diteliti juga gak ada, dokter sampai kebingungan juga. Sempet saya juga, itu kan saya juga ngerokok kan di sana. Nah, saya pas mau di MCU juga di sana itu paginya saya ngerokok. Jadi misalkan nih ya, nanti jam 7 MCU. Saya jam 4 atau jam 3 sampai jam 6 ini saya ngerokok gitu. Ngerokok karena saya kan udah pusing gitu. Saya emang sengaja gitu. Ayolah coba temukanlah penyakitku ini gitu. Kayak emang saya sengaja buat. Oke. Maksudnya biar saya ngerokok parah ini memang biar kelihatan lah, misalkan biar muncul lah kayak gitu. Nah, terus pas saya di MCU, di ronsen kan juga kan, dilihat gitu paru-paru saya. Hasilnya keluar, loh kamu bersih banget ya paru-parumu, kamu nggak ngerokok ya gitu. Saya ngaku jujur langsung ke dia gitu, loh saya tadi pagi ngerokok, bohong kamu gitu, ini lo lihat gitu, paru-parumu ini lo bersih gitu. Saya dari situ sampai, aduh ini pakai cara apa lagi nih saya biar bisa ketemu penyakitnya ini gitu. Capek saya kayak gini terus. Dites hasilnya sehat banget gitu. Kalau misalkan dideskripsiin ke alfabet mungkin nilai MCU saya ini mungkin A. Kalau nggak A ya B+. Semua itu nggak ada yang C gitu. Jadi sehat semua. Pusing banget mikir kayak gimana. Terus berjalanlah waktu kayak gitu terus selama 3 bulan muntah darah terus begitu terus. 3 bulan? 3 bulan saya kayak gitu. Wow. 3 bulan. Itu saya belum bilang ke orang tua saya. Saya sakit kayak gitu belum bilang ke orang di rumah. Belum ngabarin. Jadi orang rumah itu nggak tahu. Kalau misalkan orang rumah telepon, itu saya itu mesti tutupin gitu. Loh, kok nggak kerja gitu? Iya, masuk nanti malam. Pasti bilang kayak gitu saya, karena nggak mau lah bikin kepikiran. Tapi sempat video call? Video call sempet, tapi kalau saya video call saya mesti matiin. Maksudnya di video call gini ya, wifi-nya itu saya matiin gitu. Paham. Wifi-nya saya matiin, terus kemudian saya chat gitu. Wifi-nya jelek, telepon biasa aja gitu. Menghindari ya? Menghindari. Karena tahu ngeliat kondisi ya? Karena kelihatan loh, dari muka ini kelihatan banget. Perubahan itu kelihatan banget. Terus kemudian pas 3 bulan gak nemu apapun, pihak Jepang memutuskan untuk memulangkan saya dulu. Jadi untuk dicari obatnya di Indonesia. Karena di Jepang udah angkat tangan, udah gak nemuin lagi penyakitnya, gak nemuin lagi obatnya apa. Saya sampai sekarang itu nyimpen masih obat itu. Karena yang dikasih obatnya itu jumlahnya banyak banget. Saya minum juga gak ada efeknya, tetap saya muntah darah terus. Kayak di perut juga, kepala juga gitu. Terus kemudian oke lah, saya di situ disuruh ngehubungin orang tua. Barulah saya di situ ngehubungin orang tua, telepon, video call, rame-rame sama pihak asosiasi. Saya di tengah-tengah. Orang tua ngeliat saya tuh pertama kali kaget gitu. Kayak, loh, kayak diem bentar, kayak kenapa? Kok kamu kurus banget sih gitu, dibilang gitu. Kenapa itu kok rame-rame gitu. Terus kan ada salah satu orang yang asosiasi itu ada orang Indonesia juga. Jadi orang itu menjelaskan kalau misalkan saya ini sakit muntah darah terus kayak gini tuh selama 3 bulan. Kok nggak bilang gitu ya. Orang tua otomatis kan panik kan, nangis gitu. Selesai itu semua, selesai video call, kemudian matiin, pulang mereka. Malamnya itu ibu itu video call gitu, telepon. Nah, ibu itu udah sama orang pinter, jadi kayak udah ngasih tahu kalau dia itu udah nemu gitu, orang pinter kan gitu. Oke lah, saya ngikut aja gitu kan.
Awalnya itu cuma dibilangin gitu, itu gelangnya suruh ngelepas. Saya kan pakai gelang, gelang apa ini, orang saya beli di pasar dulu gelang ini, kenapa suruh dilepas juga kan. Saya mikir gitu, udah saya ikutin aja, ya saya lepas itu. Terus cincinnya juga itu dilepas, lah apa hubungannya gitu, cincin juga. Cincin beli di mana itu? Cincin itu beli di distro saya, cincin ya. distro gitu. Cincin distro. Saya lepas lah cincin juga gitu. Itu kalau nggak salah pakai kalung ya gitu. Iya memang saya pakai kalung gitu. Ya saya lepas juga lah. Beli di mana itu? Beli di mana itu? Kalung beli di Shopee saya. Shopee. Kalung saya beli Shopee. Ada orang pintar ya. Ya. Terus emang. Terus saya udahlah, saya ngikut aja, saya lepas kan gitu. Saya mikir itu saya masih nggak mikir ke hal-hal yang kayak berbau mistis itu. Saya masih nggak mikir kayak, saya mikir orang ini kuno kayak gitu. Apaan sih gitu kayak. Udahlah saya ngikut aja gitu, saya lepas semua gitu. Terus orang itu ngeliat saya gitu kayak, aduh saya nggak bisa ini kayaknya gitu. Terus udahlah gitu, terus ganti lagi orang gitu, ganti lagi, teleponin orang lagi gitu, baru. Nah teleponin orang baru lagi, yang kedua juga sama gitu, orangnya di mana. Nah si orang pintar ini nanya di Jepang, nggak bisa, harus datang gitu. Nyebrang laut, nggak bisa, oke. Terus kemudian yang ketiga juga sama gitu, loh emang sakit apa di sana gitu, muntah darah, nggak ada penyembuhannya kayak gimana gitu. Waduh saya nggak bisa kalau misalkan nggak langsung orangnya gitu, nyebrang laut lagi ya bisa gitu. Tapi dari ketiga ini semua di akhir itu bilang kalau misalkan itu pasti dibuat-buat orang gitu. Itu pasti dibuat-buat orang itu. Nggak mungkin nggak itu. Kemudian yang keempat ini itu dikenalin sama guru saya gitu. 4 nih, udah 4 orang. 4 orang. Itu dikenalin sama guru saya, guru belajar bahasa Jepang saya itu. Dikenalin. Nah, di video call. Jadi saya video call yang waktu keempat ini saya sama guru saya. Oh, bukan sama ibu? Bukan sama ibu, sama guru saya. Gitu. Jadi ibu saya ini minta tolong ke guru saya. Jadi cariin lah. Oke, akhirnya nemu. Nah, pas kayak ini saya kan ngikut apa kata arahan dia gitu. Siapkan air gitu, air putih. Kalau bisa yang banyak gak apa-apa. Saya siapkan itu 1 tumbler besar itu saya isi full semua kan gitu. Taruh di samping gitu. Nah, kemudian suruh merem ini aku. Suruh merem gitu. Akhirnya merem kan, saya merem gini. Terus kemudian sambil baca-baca apa gitu, dia itu kayak sambil ngeliat ke saya gitu. Terus kemudian suruh melek gitu kan, coba buka mata gitu sambil lihat saya gitu. Saya melek, kaget saya. Itu entah itu emang kayak gitu atau gimana, tapi nggak mungkin kalau emang kayak gitu. Matanya gede banget sampai mau lepas gitu. Siapa? Ya yang orang pinter itu. Tapi pas saya merem lagi, saya kan kaget lihat itu kayak gede banget gini, dekat kamera itu kayak gede banget gitu. Kaget kan saya, aduh ngeri banget, kayak mau keluar matanya sampean gitu. Terus akhirnya saya merem lagi, terus melek lagi ngelihat gitu. Loh jangan merem, lihat terus ke saya gitu. Melek lagi, udah enggak, ternyata udah normal gitu. Jadi matanya itu cuma sesaat kayak gitu tadi itu, tapi gede banget sumpah. Terus udah normal gitu lagi kan. Tiba-tiba kok perut saya ini sakit gitu, kayak disobek gitu. Aduh, saya bilang gitu, sakit gitu. Keluarkan kayak gimana? Saya mikir keluarkan kayak gimana gitu. Terus ternyata kayak ditusuk-tusuk banget gitu. Saya suruh minum lah saya itu. Saya minumin, makin menjadi kayak makin sakit banget di kepala, kayak makin banyak juga. Larilah saya ke kamar mandi. Ke kamar mandi saya muntah. Muntah darah lagi gitu. Muntah apa? Darah gitu. Ya, coba lihat, saya tunjukin kan gitu. Saya fotoin, saya kirimin gitu. Di kamar mandi, di lantai itu semua. Darah yang keluar juga. Terus akhirnya disuruh balik ke Indonesia gitu. Aku nggak bisa kalau misalkan dari jauh memang gitu. Kamu harus datang ke sini. Oke lah, yang keempat ini memang nggak bisa gitu. Terus yang kelima ini ustadz saya yang nyembuhin sampai sekarang gitu. Jadi yang kelima ini awalnya
dia cuma bilang suruh baca-baca surat aja gitu, sholat gitu, baca-baca surat, sholat, nanti kalau udah di Indonesia gitu nanti saya bantu gitu. Tapi pertama saya itu cuma dilihat wajahnya aja, cuma enggak, kamu diam aja, saya nggak mau ngapa-ngapain kok digituin, cuma diam dilihat aja. Terus kemudian diam itu sambil merhatiin sesuatu, kayak merhatiin apa gitu, titik apa gitu. Saya kayak nggak pede kan diperhatiin kayak gitu. Terus kok kayak ada yang jalan dari sini tuh, kayak ada yang jalan gitu, seret, kayak jalan-jalan gini-gini. Terus refleks saya pegang gini, aduh, oh kenapa gitu, sakit lah gitu. Enggak, kayak ada yang germeti gitu, kayak ada yang gerak gitu. Oh iya, sholat gitu, terus baca-baca surat, gak apa-apa pulang dulu gitu, nanti kalau udah sembuh balik lagi ke sana. Itu sama ibu itu? Itu ya, sama ibu. Akhirnya pulanglah saya. Dipulangkan, sebelum dipulangkan pas malamnya itu, pas kejadian saya habis telepon itu, saya itu kan langsung tidur. Nah, pas waktu tidur saya itu kayak tindian lagi kayak gitu. Cuma kali ini berbeda. Itu teman-teman kan ada di rumah semua waktu itu, karena besoknya kan libur. Besoknya itu hari Sabtu, libur kan. Saya itu udah tidur duluan. Katanya saya itu tindian itu sambil kayak mengaum-ngaum gitu, kayak gitu. Itu keras banget suaranya saya. Tapi yang saya rasain tuh tindian juga sama, kayak ya ngedenger orang ngomong-ngomong aja, cuma durasinya lebih panjang gitu. Mereka ngomongin apa aku juga nggak nangkap sama sekali. Cuma yang ku tahu mereka itu ngomong pakai bahasa Jawa gitu, kayak nggak inget apapun yang mereka ngomong gitu. Dari awal sampai akhir nggak inget. Nggak ada poin yang inget. Nggak ada poin yang inget, cuma aku yakin mereka itu ngomong pakai bahasa Jawa, soalnya orang Jawa gitu, kayak feelingku tuh ini ngomong pakai bahasa Jawa ini. Kemudian ternyata suaraku itu makin kenceng, katanya mereka itu makin kenceng. Mereka itu nggak berani masuk kan gitu, kayak apa, el-elan gitu, kamu masuk, oh aku nggak berani, aku mau masuk gitu, coba lihatin gitu. Dilihat itu ternyata ada kayak bayangan siluet hitam gitu di kamarku. Jadi lampu kan nggak pernah saya matiin kan, di bawah lampu itu kayak gede banget. Loh, masuk oh, enggak kamu aja, aku dingin, aku nggak tega gitu. Ya aku juga takut gitu. Terus akhirnya makin kenceng suaraku itu. Terus mereka balik lagi ke dapur, terus masuk lagi, buka lah, nggak ada apa-apa kan gitu. Tapi melihat aku ketindian sambil kayak tidur, kayak ketindian sambil terlentang gini, keluar darah dari mulut. Posisi masih tidur sambil mengaum gitu. Jadi darah ini nggak keluar kayak cuma seret-seret gini, nggak, tapi itu ngalir terus sampai ke leher, sampai semua kasur itu full darah, bajuku sampai darah semua, baju belakang ini. Jadi darah itu ngalir semua ke belakang ini. Terus teman-teman panik kan, katanya keluar darahnya. Terus mereka katanya itu telepon sampean, telepon pihak asosiasi kan, telepon, ditunjukin lah itu dari telepon, katanya mukaku gitu, tunjukin gini gitu, ini saya lihat gitu. Bahaya ini, panggil ambulan aja kalau nggak polisi. Itu kenapa? Saya sampai dipanggil itu nggak bangun-bangun gitu. Tuh, sampai panggil itu saya nggak bangun-bangun teman-teman. Darah itu masih tetap ngalir. Sekarang kalau logikanya gimana caranya keluar darah, tidur telentang gini, itu masih keluar ngalir? Itu kan kayak nggak mungkin juga kan. Nah, saya dibangun-bangunin juga nggak bangun-bangun. Terus mau diteleponin ambulan kan, telepon ambulan aja gitu, gawat itu. Ditelepon lah ambulan. Mau ditelepon ambulan, kemungkinan ambulannya udah jalan atau gangguan apa gitu, nggak datang. Tapi terus kemudian dibangun-bangun lagi. Terus saya itu tiba-tiba sadar. Saya sadar, kaget. Saya itu kaget, mimpi itu udah selesai, kaget, seret langsung duduk ini. Kaget ini langsung nyebut saya, astagfirullah kayak gitu. Ini darah masih netes semua di sini gitu. Darah masih ada gitu, astagfirullah gitu. Terus kamu kenapa? Mereka kan panik. Aku aja gak tahu aku kenapa gitu. Terus akhirnya udahlah gitu, ganti baju gitu. Udahlah aku ganti baju gitu, aku lepas bajuku,
Aku lapin semua, tapi kan karena darahnya ngalir terus bekas kan, bekas. Jadi aku nggak tahu kalau misalkan bekas. Terus katanya, sih dia mau gitu, tak foto sih, difoto sama mereka itu buat dikirim ke Sensei gitu, foto seret. Jadi di sini tuh masih bekas darah gitu, di mulut sini gitu. Sampai saya setelah itu tuh di sini juga darah itu keluar. Udah oke lah, akhirnya ini udah pasti pulang ini saya kalau kayak gini. Terus katanya teman-teman juga pulang aja gitu, kasihan nyawamu gitu. Kalau nyawa gak bisa dibeli gitu. Iya, memang udah disuruh pulang gitu. Terus oke lah, akhirnya 2 hari kemudian aku dipulangkan kan. Saya itu dipulangkan 2 hari kemudian. Pas saya dipulangkan di pesawat kan, saya naik pesawat Cina Airline kan. Nah, di sana itu di atas pesawat saya ngerasa kayak perut ini lagi dan lagi. Kepala juga, ini udah pasti nih yang saya muntah ini darah gitu. Mual kan, seret. Saya cari buat kertas buat muntah kan. Itu ada di situ. Tapi kok warnanya kok transparan banget gitu, bening. Aduh, di sebelahku kan ada orang juga. Gak berani saya, takut kenapa-napa kan, takut orangnya panik. Ditahan. Muntah lah saya, seret. Ini saya tahan, saya telan. Gila. Gak bisa kayak balik lagi kan, makin banyak gitu. Saya telan lagi gitu kan. Terus yang ketiga kali itu banyak banget saya giniin lama gitu. Sambil saya rasain, ini darah beneran ya. Sambil saya telan pelan-pelan darah saya seret dikit sampai habis gitu. Saya telan dikit sampai habis darah saya. Baru saya gak muntah darah itu baru di Indonesia. Tapi pas saya pertama kali turun di Bandara Soekarno-Hatta, kan lewat lorong. Di ujung lorong itu saya ngerasa kayak aneh dari situ, kayak ngelihat orang kayak petugas gitu kan, tapi ngapain juga di ujung lorong. Biasanya kan di deket pesawat itu kan. Iya. Itu dia itu ada yang di ujung lorong gitu. Tinggi kan, gede, putih laki gitu. Cuma wajahnya dia tuh putih banget, pucet gitu. Ngelihatnya ini cuma ngelihat ke aku aja gitu, sambil aku bawa koper ngelihat terus gitu kan. Ngelihat terus gini. Saya gini ngelihat terus sampai lewat gini ngelihat terus, kayak aku kan kesel kan, kayak ngapain nih orang-orang ngeliat gitu. Terus akhirnya udahlah, aku jalan sambil noleh ke belakang gini, muter kepala dia itu gini, noleh ke belakang gini, kayak udahlah gitu, udah nggak mikir aku ke situ lagi, kayak udahlah biarin aja gitu. Terus jalan beberapa lama di tengah keramaian tuh ada kayak nenek-nenek cewek gitu, itu duduk di bawah, kirain kenapa gitu, sambil kayak nangis gitu kan, nangis. Terus kenapa gini, ku samperin gini kan, ku lihat gitu, ku lewatin aja. Terus bilang dek manggil gitu aja gitu. Terus tapi kok kayak ngikutin gitu, masa pengemis sih sampai dalam gitu kan. Kenapa petugasnya nggak nyamperin gitu, dek. Jadi tengah-tengah bandara itu kayak gitu. Terus kok makin deket suaranya. Saya toleh kan, saya berhenti, saya toleh gitu, nggak ada gitu. Setelah saya lanjut jalan lagi gitu, saya lanjut lagi, dek, terus saya toleh gini kiri kanan seret, di depan saya ternyata nenek itu, di depan saya duduk lagi sama kayak gitu. Udahlah, saya lewati, nggak saya hiraukan. Akhirnya saya dijemput di bandara situ, saya dijemput, terus kemudian diantar buat tidur dulu di yang berangkatin saya itu di LPK yang di Jakarta sini itu. Oke. Istirahat dulu di situ. Berapa hari? Itu 1 hari. 1 hari. 1 hari. Jadi cuma buat nunggu tiket kereta besok pulang aja gitu. Saya dibawa ke situ, kan ditaruh di ruangan yang memang buat tidur kan. Nah, pas itu waktu itu juga udah selesai pemberangkatan. Jadi pas waktu itu juga sepi gitu. Keadaan di tempat situ itu sepi. Kan kasur semua dipojokin, ditata di pojok semua kan. Jadi ruangan itu kosong. Kasur tetap pojok. Saya itu ambil 1 kasur buat ditaruh tengah-tengah tidur.
udahlah badan capek semua, tidurlah saya gitu. Jam berapa itu tidur? Itu saya tidur itu jam, pokoknya saya datang itu malam sekitar jam 12-an itu saya mau mulai tidur jam 12-an. Saya mulai tidur jam 12-an. Saya mau tidur ini nggak bisa-bisa, kayak rasa itu kayak ini ruangan kosong, tapi saya tidur itu kayak rame banget. Kayak bener-bener rame. Suasana itu kayak di dalam itu rame banget. Jadi kayak keganggu banget gitu. Saya kebuka mata ini, terus merem lagi. Kok kayak rame banget ya gitu. Terus makin saya meremin, makin saya dalam-dalemin, makin rame kayak ngambang badan saya, rasanya kayak bener-bener ngambang, kayak sambil ngedengerin rame-rame ini, udah saya nggak bisa tidur, melek saya langsung kan. Ambil rokok, saya ke depan, duduk, kemudian saya ngerokok nih di depan. Nah, rokok posisi tinggal sisa 1 batang kan, saya ngerokok dulu. Bentar lagi sambil nyari saya rokok dulu, duduk. Saya ngerokok, ngelihat ke jalan depan itu ada aneh ini. Saya ngerokok, lihat depan ada pocong gitu. Tapi gendut banget. Dia tuh gendut, tapi bawahnya itu lancip. Jadi kayak yang gendut itu cuma sini aja. Jadi kayak gini tuh gendut, tapi makin ke bawah ini kayak makin lancip ini. Kayak pelampung. Iya, kayak pelampung. Tapi gede gitu. Saya mikirnya itu, ngapain sih pengemis malam-malam gitu, pakai kayak gituan gitu. Posisinya di mana itu? Posisi di depan jalan. Di depan jalan. Kan saya duduk di depan ruko kan, di depan ruko gitu kan. Nah, si sosok ini itu di seberang jalan gitu. Dari jauh, tapi dia gede gitu. Ngapain sih pengemis malam-malam kayak gini? Gak jelas banget mikirku kayak gitu kan. Tapi dia itu sambil ngelihat ke saya terus, kayak tatapannya itu memang ke saya gitu. Ini lama-lama ini nggak tahan nih saya kalau diliatin begini terus akhirnya saya nunggu sampai habis kan. Saya sambil noleh kiri kanan itu gak hilang-hilang emang. Emang pengemis ini mungkin gitu. Mikir saya masih itu. Oke lah, rokok saya habis. Saya mau cari ke Alfamart. Jalanlah saya ke Alfamart. Pas jalan ke Alfamart, kan di depan ruko-ruko kan banyak mobil-mobil kan. Itu ada kayak anak kecil yang main-main di belakang mobil gitu, di belakang bumper mobil. Terus saya noleh, dia nengok gini kan, terus saya liatin, saya sambil jalan, dia pindah ke depannya lagi, gini sambil ketawa. Saya jalan lagi, dia pindah lagi gitu. Terus saya kesel, saya tengok gitu, ngapain sih gitu ngikutin terus. Saya tengok, lah nggak ada gitu. Ya udahlah, saya gak hiraukan lagi. Saya terus jalan ke Alfamart cari rokok, udah dapat rokoknya, pulang saya. Pas waktu pulang, sosok pocong tadi itu udah di atas mobil. Di atas mobil. Saya baru percaya kalau misalkan itu emang ada. Saya baru percaya kalau hantu memang ada dari situ. Di atas mobil. Bener-bener di atas mobil, kayak gak jatuh dia itu. Gini, gede banget itu. Dari jauh kelihatan aku, aduh, gitu, mati aku gitu. Kemudian takut saya mau lewatkan, kayak aduh, ini mau lewat mana gitu. Saya nunggulah barengan gitu. Saya diem dulu di situ, saya di pinggir jalan masih rame itu, masih ada lah mobil-mobil yang lewat gitu. Ada ini mbak-mbak yang lewat gitu, pulang kerja lah gitu. Dia duluan, saya ngikutin di belakangnya gitu. Jadi bareng gitu. Pas lewat kayak sosok ini di depan saya ini, saya lewat ini, dia memang noleh gini, kayak noleh gini. Ngikutin terus gini. Udah gak mau berani noleh, gak berani noleh. Tapi feelingku di belakangnya kayak ada yang ngikutin gitu. Saya gak noleh, kayak ada yang ngikutin, tapi gak saya hiraukan gitu. Kayak ada yang ngikut, kayak makin dekat gitu. Udahlah, saya terus aja. Mbak-mbak ini ku salip, saya lari terus masuk. Baru dari situ saya bisa tidur. Tapi sosok pocong ini ngikutin gak sampai dalam? Lah, itu sosok itu mungkin ngikutin, tapi saya nggak noleh ya, karena saya kan nggak ngeliat ke belakang, tapi kayak rasanya itu masih ngikutin terus dari belakang gitu. Sampai ke dalam ruangan? Sampai ke dalam ruangan. Oke. Tapi saya nggak noleh ke belakang sama sekali, saya langsung tidur, posisi tengkurap, saya tidur. Tidur aman? Tidur aman akhirnya. Okay. Saya tidur aman gitu. Besoknya bangun saya posisi kayak lemes banget, kayak
pikiran ini kemana-mana kayak ngambang, kayak kosong banget pikiran. Pikiran kosong banget. Udah, saya jalan sejalannya, apa kayak orang nggak niat hidup gitu saya. Pas masuk kereta, duduk lama ya, pas kan keretanya itu kereta malam, mau ke Malang itu. Nah, itu saya kayak ngerasa aneh baru di kereta juga. Pas saya mau merem-merem gini, terus saya melek itu, saya inget di depan saya itu ada kayak nenek-nenek sama cucunya. Nenek sama cucunya. Cucunya ini satu, tapi ada satu yang di sebelahnya nenek, dia nggak duduk gitu. Tapi kok tangannya kok rusak-rusak banget gitu. Sakit-sakit banget tangannya, kayak boncel-boncel semua. Karena kan bangku kereta itu kan 2 ya? Iya. Berhadapan ya? Dua. Tapi ada satu bocah lagi yang berdiri berarti? Iya, dia berdiri. Itu kayak boncel-boncel banget tangannya, kaki-kakinya boncel-boncel banget kayak, tapi cuma pegangin nenek-nenek aja gitu. Terus saya kan diem aja gitu. Bangku sebelah saya kan kosong gitu. Kok nggak duduk di sebelahku gitu? Kok nggak duduk di sebelahku gitu? Tapi dia nggak noleh ke aku sama sekali, cuma noleh ke neneknya aja, mandangin terus gini terus saya noleh ke samping lah gitu. Nah ini baru yang aneh nih. Itu baru saya di situ mulai agak pikiran kacau banget. Saya noleh ke samping, itu ada yang duduk kan biasanya di kereta. Kalau saya pulang kan keretanya kan kursinya lurus gini kan. Iya, tegak. Iya. Tegak gitu. Itu ada yang ngerangkul gini itu dari belakang gitu. Orang sebelah. Orang sebelah saya ada yang ngerangkul dari belakang gini tuh. Itu tapi kelihatan tangannya aja, kayak tangannya aja gitu. Rambutnya panjang banget, ngerangkul dari sini. Dia tuh kan diem gini sambil main HP gini. Tuh kayak ada yang ngerangkul. Terus kemudian aku nengok ke depan gini, seret gitu. Si sosok adik ini kan masih ada di depan. Saya nengok lagi ke depannya gini, seret gitu. Di depan masih banyak hal-hal yang aneh itu. Masih kelihatan ada yang orang yang berdiri tapi nggak pakai baju juga ada gitu. Tapi hadapnya hadap ke sana. Gitu. Kayak, ini aku kenapa sampai mikir kayak gitu. Udahlah ini. Linglung aku dari situ. Pas sampai ke stasiun Kepanjen, di dekat rumah saya itu, pas sampai stasiun Kepanjen, kan orang tua saya jemput sama om saya sama ayah saya, satu keluarga jemput saya. Saya turun, saya itu di depan mereka. Mereka itu nyariin saya, kayak nggak ngelihat saya gitu. Jadi kayak mana ini, kayak gini terus akhirnya saya kan juga linglung, saya kayak nggak tahu apa-apa, kayak kosong. Saya itu diam aja kayak gini, sambil diam aja kayak gini terus akhirnya, loh ya Allah Le, gak ketok katanya, nggak kelihatan gitu kamu, sambil dielus-elus gini, dirangkul lah kayak gitu. Badanmu habis banget. Nangis dong ibu? Nangis semua. Nangis pasti semua nangis sih, semua nangis, apalagi adik saya yang masih kecil itu kan, dia nangis ngeliat saya kayak gitu itu. Terus om saya ngeliat saya juga kayak linglung banget, ini anak gitu. Jadi memang tatapan saya itu kosong banget, sampai rumah itu kosong. Saya dibawa ke rumah, pulang. Besoknya, pas waktu besoknya malam itu, orang-orang kampung itu pada datang ke rumah semua. Rame. Jadi pada kayak ngelihat semua keadaan gimana. Kayak ngelihat keadaannya gimana gitu kan. Awalnya ibu sama ayah ini biasa-biasa aja, sampai di sebelah rumah saya itu ada kayak kalau di daerah saya itu masih ada kayak kesenian kuda lumping kayak gitu-gitu itu. Nah, di sebelah saya itu kan ada kayak gitu, kayak istilahnya ya latihan-latihan kayak gitu lah. Base campnya ya? Iya, base campnya. Itu tuh suaranya berisik banget itu. Saya sempat katanya itu keluar sambil saya pas waktu makan pegang garpu, saya keluar sampai sempat entah mau ngapain itu, saya sempat keluar katanya gitu. Katanya om saya itu, awas itu mau itu katanya kayak gitu. Padahal saya cuma keluar, tapi saya nggak ingat saya kalau pegang garpu itu keluar sambil ngeliat gini, itu apa itu, kayak berisik banget gitu. Terus baliklah saya. Lah mereka itu nyamperin saya, yang di sebelah itu ternyata nyamperin saya, yang anak-anak kesenian itu. Mereka tuh nyamperin saya. Niat orang tua saya ini mikir niatnya mereka ini cuma mau ngeliat-ngeliat aja kan. Cuma mau jenguk.
Nah tiba-tiba saya itu suruh duduk bawah di mereka itu, sini mas duduk di depan saya gitu. Duduklah saya itu di depannya gitu. Kemudian entah apa itu mereka ngeluarin apa cairan apa itu, dioser-oser kan ke tangan gini gitu. Udah lama mas sakitnya, ditanya-tanya gitu. Udah lama gitu. Terus habis itu ibu feelingnya udah gak enak ini udah gak enak feelingnya. Terus tiba-tiba meremas diraupin gini mukaku sama cairan tadi itu, diraupin semua ini. Terus apa sih ini, terus diem gitu, merem gitu. Ini perut saya ini diginiin terus gitu, sakit kan lama-lama gitu, sakit gitu, apa sih ini sakit. Terus udah saya nggak inget apa-apa. Dari situ saya nggak inget apa-apa, ngeblank, kayak tidur, rasanya kayak tidur, kayak pingsan gitu. Ternyata pas dari situ ayah sempat cerita, semua orang sempat cerita ke saya, Pak D saya, ayah saya, saya. Pas saya diginiin, saya tuh langsung pegang tangannya, seret gini. Posisi yang pegangin saya tuh 5 orang, jadi di depan 1, di sini itu 1, di sini 1, di belakang itu 2. Saya langsung pegang seret tangannya itu, langsung saya gini kan, saya lempar, dipegang kiri kanan belakang itu, didekep gini. Saya berontak gini, ngamuk. Semua terpental semua, kayak mental semua. Pas itu saya langsung ketawa. Ketawa saya kenceng banget katanya. Nah pas waktu itu juga makin rame rumah saya, karena satu kampung kedengeran ketawa saya itu. Jadi makin rame, kayak semua orang pada datang semua ke rumah saya gitu. Posisi tadi masih nggak begitu rame, jadi di rumah itu full. Satu orang itu full sampai ke depan itu ngelihat. Jam full. berapa itu? Itu kejadian saya itu jam 8 malam. Jam 8 malam. Itu jam 8 malam sampai full depan itu semua rumah. Sampai semua kursi-kursi, meja-meja itu dikeluarin semua kan. Jadi semua orang di dalam itu isinya orang semua. Saya ketawa kenceng banget itu. Terus katanya di sana itu saya tuh kayak makin ditantang sama yang anak-anak yang sebelah itu tadi. Kayak mereka itu kayak makin nantang gitu. Oke lah, sama saya tuh katanya diladenin, kayak saya tuh cuma diem aja, tapi entah kenapa mereka tuh keringetan banget. Terus tiba-tiba kayak mereka tuh mau muntah gitu sambil gini, kayak mau muntah gitu. Saya padahal sambil ketawa gitu, ketawa kenceng banget. Terus ganti, saya pingsan. Ya itu baru saya sadar, kayak bangun, ngapain gini? Kok rame banget orang-orang ini. Terus saya pingsan lagi. Nah, katanya pas saya tidur lagi tuh kayak bangun lagi udah ganti cewek gitu. Ganti cewek. Sempet pingsan, bangun, pingsan, ganti lagi nih. Ganti cewek, kayak suaranya emang bener-bener cewek gitu. Suara cewek gitu. Kayak gitu terus lah, ganti terus. Nah, pas yang terakhir, akhirnya kan kejadian itu dari jam 8 sampai jam 1 malam. Saya kayak gitu terus. Akhirnya gak ada yang solusi apapun, dipanggillah orang pinter yang keempat tadi itu. Yang waktu di Jepang video call ya? Itu, dipanggillah orang itu untuk datang ke rumah. Jam 1 malam? Jam 1 malam. Kebetulan kan memang satu daerah juga. Dipanggillah, dijemput, disuruh datangkan gitu. Ditantang lah itu berdua, itu kayak negosiasi katanya kan. Nah pas waktu tengah-tengah negosiasi kan rumah masih rame kan. Pas waktu itu tiba-tiba saya ini kayak songong gitu, kayak ayo siapa aja sini gitu. Saya nggak takut sama siapapun gitu. Kalau mau perang ayo gitu. Terus tiba-tiba saya tuh entah ngapain tuh kayak narik dari punggung ke belakangnya, kayak nyakar badan saya sendiri itu, seret gitu. Baunya satu rumah itu kayak bau wangi banget semua langsung. Pertama bau wangi semua langsung keluar. Dari situ semua langsung keluar, kayak udah ngerasa nggak enak mungkin. Semua langsung keluar. Jadi rumah saya kosong. Sisa saya sama orang ini aja. Tapi di dalam ada ibu. Ibu itu udah pakai, ibu kan panik, udah bawa Al-Quran, udah pakai bantu doa ya. Bantu doa gitu. Terus saya ketawa kenceng banget sampai orang-orang luar itu pada kedengeran semua gitu. Takut semua mereka mau masuk gitu. Nah yang ngobatin saya tuh padahal cuma ngajak ngobrol aja, tapi keringatnya tuh sampai bercucuran banget gitu. Keringatnya bercucuran sampai nafasnya terengah-engah gitu juga. Akhirnya
setelah negosiasi panjang, sosok itu tuh baru bisa keluar dari saya itu setelah saya minta darah ayam mentah sama, kalau di sini apa ya, kalau di Dampit sana di daerah saya itu jenang abang, kayak bubur merah mungkin, kayak bubur merah. Nah itu baru mau itu minta darah ayam sama bubur merah gitu, bener-bener darah ayamnya masih seger, masih hidup, saya suruh gigit, disuruh kayak gitu. Tapi pas mau dilanjutkan lagi gitu, kan belum dapat kan barang. Iya. Udah pingsan saya gitu. Oke. Terus saya itu bangun lagi, kesadar gitu kan. Badan saya lemes banget, saya ingat itu, badan saya lemes banget, pusing, lemes. Udahlah, saya capek, saya muak semua ini, capek saya, masuk, saya langsung lari ke kamar tidur, nggak ngirauin orang semua itu. Capek banget badan saya, rasanya kayak pegel. Pas waktu tidur, saya mimpi kayak saya di tengah-tengah hutan, tapi tanahnya itu lapang banget, luas kayak lapangan gitu. Nah, di depan saya tuh banyak orang gitu, banyak banget orang itu. Salah satu orangnya di depan itu mirip kayak aku, mirip banget mukanya, mirip banget, brewokan juga, mirip. Di keluarga kan juga nggak ada yang brewokan, dari kakek, ayah, kakeknya lagi tuh nggak ada. Tapi dia itu mirip banget brewokannya sama kayak aku gitu. Persis banget mukanya, persis banget, cuma mereka itu pakai tali putih gini, nggak pakai baju, pakai tali aja putih gitu, sama pakai sewek, udah gitu aja sampai sini talinya, sambil teriak nama. Nah kalau teriak nama ini nggak boleh disebutin gitu. Oh, kenapa? Karena dia bilang sendiri nggak boleh disebutin di apapun, nggak boleh dikasih tahu gitu, karena nanti. Oke. Ini namanya siapa? Nah itu antara nama mungkin, kalau Sosoknya. mungkin nama sosoknya yang dia, atau entah mungkin nama saya juga nggak tahu, karena namanya itu unik, namanya unik banget. Dia setelah bilang nama itu sambil teriak ngeliat ke saya, kuping saya ini denging kayak zus, kayak denging banget sambil tidur. Terus dia bilang ke saya kalau misalkan darah ayam itu jangan dimakan gitu, darah ayam itu haram gitu, lebih baik dikubur aja. Terus nanti ayamnya dimasak aja, dimakan satu keluarga. Untuk bubur merah kamu makan sendiri, kamu habisin gitu. Jangan sampai kamu makan darah ayam, haram itu. Sampai dari situ, oke lah, saya kebangun gitu. Saya kebangun akhirnya. Terus pagi-pagi udah disiapin nih sama ibu, sama orang tua itu udah disiapin ayam itu. Bubur merah. merah. Iya, bubur merah. Ayamnya masih hidup gitu. Suruh aku gini, suruh makan mentah gitu kan, suruh diambil darahnya aja. Tapi aku bilang ke mereka kayak gak usah gitu, aku habis dimimpiin kayak gini cerita gini. Tenan lah gitu katanya, beneran lah gitu, bener gitu. Ya udah gitu, kira dimasak lah itu. Terus pas dari itu malamnya saya dibawa ke Pak Ustadz, dibawa ke orang itu. Di sana, di sebelum perjalanan sana itu saya sempat dibilangin gini, nanti yang tenang aja di sana, sempat dibilang itu sama Om. Oke lah gitu, tenang gitu. Sampai sana saya diruqyah di sana. Ini Ustadz yang mana ini? Ini apakah Ustadz ada di video call? Yang kelima. Yang kelima itu? Yang kelima tadi. Oke, guru itu ya yang guru. Iya. Sampai sekarang ya? Datang ke sana itu saya jam sekitar habis Isya, kalau nggak salah setengah 8 atau jam 8 itu datang ke sana. Itu disuruh tenang dulu kan. Nyampe sana akhirnya saya ini diem dulu. Mereka yang Pak Ustadz ini tadi cuma ngeliat aja gitu, kayak itu cuma diliatin aja. Itu aku ini udah mual banget, nggak enak banget perasaan, kayak gelisah gitu loh, mau pulang gitu. Terus akhirnya diruqyah lah saya di situ. Saya nggak kejadian apa-apa, saya nggak kesurupan, nggak apa, tapi saya mutah.
Tapi itulah baru saya mutah yang nggak darah itu di situ. Makanan. Nah, anehnya saya nggak ada makan ayam. Pas dari kemarinnya lagi itu saya nggak ada makan ayam. Di situ itu ada potongan ayam. Apalagi itu masih mentah, setengah matang ayamnya, kayak masih mentah. Yang sebelumnya kan udah disediain ayam, itu nggak dimakan? Itu nggak dimakan, itu nggak aku makan ayamnya itu. Oke, ayam yang sudah disiapkan itu nggak dimakan? Nggak aku Bubur makan. merah? Bubur merah aja yang aku makan. Oke. Muntahannya? Isinya? Muntahannya isinya nasi. Isinya nasi, ada sayur-sayur juga, terus sama ada ayam. Ayam ini masih mentah. Pas di situ saya ngeliat ututan saya, terus itu saya keinget, ini kok ada ayam mentah gitu. Kok ada ayam setengah mateng ini mentah ini apa setengah mateng? Mentah ini ternyata gitu. Saya pegang-pegang kan, terus saya keinget yang pas waktu kejadian di Jepang. Yang ada daging ayam saya tinggal setengah itu. Masa itu sih gitu? Kapan saya kalau makannya gitu kan? Terus darah itu dari mana? Yang di pinggir-pinggirnya itu. Lah, itu saya baru kepikiran, oh iya ini mungkin ini potongan yang pas di Jepang ini. Baru keluar saat itu juga. Wah gila. Itu yang udah berbulan-bulan lalu ya? Itu udah berbulan-bulan lalu itu. Baru tapi keluar saat itu juga. Mas Nito pernah berak kan Mas? Pernah. Iya. Mas ada yang ngerti gak sih? Iya. Iya. Pernah. Maaf ya. Iya, nggak apa. Iya kan? Nggak apa. Tapi baru keluar di saat itu ya? Iya, baru keluar di saat itu. Terus gimana tuh? Setelah itu pas ngeliat, kata Ustadz gimana? Nah, yang lihat itu cuma saya sama ayah saya aja gitu. Saya sama ayah aja gitu. Aku bilang ini loh petek mentah. Ini loh ayam mentah ya. Terus habis itu saya tutup lah gitu. Saya tutup itu, saya lipat. Udah mau saya buang kan gitu. Terus saya disuruh duduk dulu gitu, sambil dibacain doa-doa. Nanti kalau saya bilang merem ya gitu, merem lah saya gitu. Terus apa sih Ustadz tadi sambil baca doa gitu. Ini kepala saya ini diketuk kayak gini, terus kayak diginiin gitu. Gimana rasanya? Saya ngeliat itu terang banget. Itu kan di pondokan situ kan kayak nggak begitu terlalu terang, tapi yang saya lihat itu terang banget sampai hampir kelihatan kayak bayangan tangan saya ini hampir kelihatan kayak terang banget gitu. Terus saya bilang, terang gitu. Loh, masa sih gitu? Seret gitu. Gimana gitu? Saya bilang, padang gitu. Terang gitu. Terus kata saya, waduh gitu. Terus, oke lah gitu. Diam ya gitu. Pas saya nganu lagi, melek itu, buka mata, saya tuh ngelihat kayak, kan pandangan mata kita kan masih bisa ngeliat ke kiri kanan gini ya. Nah, di sini tuh kayak lihat ada tangan gini gitu. Tapi saya nggak noleh, saya cuma ngelirik aja kayak gini. Terus katanya, udah biarin gitu. Berarti tahu, berarti cuma nggak saya aja yang lihat gitu. Udah biarin gitu. Pas itu ternyata entah apa itu kayak kemungkinan ditutup gitu, yang kebuka. Oh, Mas Nito pada saat itu merasa mata batinnya dibuka? Kalau pada saat itu saya merasa malah mata batin saya itu ditutup. Ditutup? Iya. Oh, oke. Lanjut dulu. Oke. Emang harusnya itu kan Om bilang kalau misalnya kayak itu tuh harus ditutup gitu. Sama Ustadz saya sendiri tuh bilang kalau misalkan ini tutup aja gitu. Nah, karena itu udah ditutup kan saya jadi udah nggak bisa ngeliat lagi kan kayak gitu. Nah, saya bisa ngeliat kayak gitu tuh kemungkinan pas waktu dari Jepang, entah dari Jepang atau pas pulangnya kali ya, karena kan pas pulangnya saya ngeliat kayak aneh-aneh kayak pocong lah, nenek lah atau apalah itulah. Sampai di rumah kan saya juga ngeliat semua gitu. Di rumah pun saya juga tahu kayak di kampung itu ada apa kayak kelihatan semua gitu. Setelah udah digituin diceritain lah gini, ini gitu udah insya Allah aman gitu, insya Allah aman udah nggak bisa lihat lagi. Tapi kalau misalkan orang yang bikin itu aku nggak tahu gitu, aku nggak tahu itu dibikin orang atau gimana, nanti yang tahu kamu sendiri. Yang penting kamu tetap ibadah, tetap sholat, tetap apapun lah buat jaga-jaga diri sendiri gitu. Nanti yang tahu itu kamu sendiri gitu. Nah tapi dari tadi ini kayak ada yang mau ngikutin terus gitu, tapi nggak bisa gitu. Kayak ada yang mau datang gitu loh, kayak ada yang mau datang ke situ tapi dia nggak bisa gitu.
kayak nggak bisa datang gitu. Ketahan. Kayak dia tuh cuma diem di depan aja gitu, kayak di belakangku aja, kayak nggak bisa masuk ke dalam gitu. Tapi ya udahlah, biarin aja gitu. Terus saya cerita kan tentang mimpi saya yang kemarin itu, saya cerita. Terus katanya, iya emang itu kemungkinan ada dari dulu gitu, semenjak di badanmu. Tapi itu bukan yang membuat kamu muntah, itu bukan. Tapi yang membuat itu tuh orang lain gitu. Orang lain, tapi nggak tahu itu siapa, entah siapa, niatnya apa, itu nggak tahu kan. Nggak tahu niatnya apa gitu. Saya bilang kalau misalkan saya sewaktu di Jepang itu selalu ketindihan 3 orang gitu. Saya cerita semua gitu. Tetap iya gitu. Jawabannya nggak tahu. Yang tahu nanti kamu sendiri. Oke lah, setelah itu saya sudah sembuh. Udah sembuh lagi, kayak udah enak lagi. Udah sembuh lah. Udah nggak ada gangguan-gangguan apapun lagi gitu. Berapa hari di Indonesia? Saya di Indonesia itu 2 bulanan kalau nggak salah. 2 bulan setengah atau 3 bulan sekitar segituan. Nah kemudian saya kan ada janji sama orang Jepang kalau misalkan udah sembuh dari Jepang, udah sembuh dari Indonesia itu kan balik lagi. Nah akhirnya saya balik tuh bulan November itu saya balik lagi ke Jepang. Balik lagi di Jepang, seminggu saya berjalan lancar. Seminggu seperti lancar seperti kerjaan yang dulu. 2 minggu lancar. Mulai dari situ kepikiran, oh alhamdulillah ini enak banget. Kayak udahlah, udah berakhir ini semua gitu. Pas saya udah bilang kayak gitu, nyaman banget kerjanya, ternyata enak gitu. Pulang, tidur gak ada apa-apa, besoknya berangkat lagi kerja gitu. Pas di pekerjaan, tengah-tengah bekerja, teman saya yang tahu. Loh, mulutmu keluar darah lagi gitu. Hah? Gitu. Saya lihat, saya buka langsung seret gitu. Enggak kok, aku udah sembuh kok, tapi enggak lihat dulu ke masker. Enggak kok, aku udah sembuh kok. Deloken aja aku, lihatin aja itu. Saya lihat seret, darah lagi keulang. Langsung perut saya itu kayak ditusuk-tusuk. Kayak sakit banget langsung kan. Terus cepet tutup. Suruh tutup kan. Tak tutup gini. Terus pas nutup saya ngesret, saya ngeliat ke mesin sebelah. Di mesin sebelah itu ada nenek-nenek satu, kakek-kakek, sama orang laki-laki. Ini kayak nenek-nenek tapi dia kayak masih muda gitu. Cuma rambutnya udah rontok semua. Tapi kepalanya kecengklak gini, nyamping gini. Kepalanya kecengklak nyamping gini itu. Mereka itu semua senyum. Sambil mulutnya itu keluar darah semua itu. Aku cuma sambil ngeliat, kayak gitu udah ngerasa nyesel aku kayak, akhirnya saya dibawa keluar ke atas, ganti, terus ketahuan sama orang Jepang akhirnya. Loh, kenapa kamu? Loh, keluar darah lagi ya gitu. Aduh, ketahuan lagi nih. Akhirnya dikasih tahu ke atasan, bla bla bla, dan kejadian yang sama terulang lagi. Jadi kayak gitu lagi saya. Terus kemudian muntah darah lagi. Mau nggak mau kayak gitu, pihak Jepang udah angkat tangan. Jadi udah nggak bisa lagi buat balik magang ke sana. Jadi mau nggak mau harus dipulangin juga secepat mungkin. Oke, terus? Jadi setelah itu saya muntah darah, saya dikasih waktu 1 bulan buat dilihat dulu perkembangannya gitu. Sambil kayak yang dulu lagi, diambil sampel darah juga sama gitu. Tapi pas waktu itu juga saya nggak ngelihat kayak yang aneh-aneh, nggak ngalamin yang aneh-aneh, nggak gitu. Cuma mimpi itu datang lagi mimpi itu. Yang 3 orang? Yang 3 orang itu mimpi itu datang lagi. Saya ngeliat aneh pas waktu itu aja, pas waktu di pabrik itu aja. Yang lihat 3 orang itu. Nah, saya itu sempat mikir, apa yang 3 orang yang saya lihat di pabrik itu, yang di mimpi saya gitu. Terus udahlah, saya dipulangkan, pulang lah saya ke Indonesia gitu. Dipulangkan lagi? Iya, dipulangkan ke Indonesia Januari tahun ini. 2025 ya? 2025 saya dipulangkan Januari 2025. Berarti 3 bulanan ada di sana? 3 bulanan. Sampai di Indonesia, saya tuh nggak muntah darah sama sekali.
ya sama kayak yang dulu kan. Oh, Yang iya, dulu iya. juga saya pulang itu nggak muntah darah sama sekali. Kemudian dari situ saya pulang itu saya telepon ke ustaz saya itu. Saya tanyalah, ini kok saya kejadian lagi kayak gini itu kenapa ya? Masa gara-gara yang ngikutin saya itu? Terus dia bilang itu bukan yang ngikutin kamu dari kecil, bukan. Kalau dia itu dia nggak kayak gitu, itu pasti orang lain gitu katanya. Nah, kamu tahu nggak kenapa gara-gara kamu itu bisa ngelihat yang aneh-aneh gitu? Itu gara-gara kayak ada bentrokan di dalamnya, kayak ada bentrokan gitu katanya. Yang ngirim ke aku itu mereka tuh ngirim terus kayak tiap hari kayak dikirim-kirim gitu. Nah, yang di dalam ini berusaha ngelawan gitu. Yang di mimpiku tadi kayak berusaha ngelawan kayak gitu. Tapi nggak kuat, jadilah muntah darah itu. Oke. Sekarang kalau misalkan selama 3 bulan muntah darah terus sehari 4 kali, kalau orang setiap hari kayak gitu muntah darah, Iya. Kehabisan darah pasti. iya pasti kehabisan darah. Nah, aku juga sempat mikir dari situ, iya juga ya, ini darah dari mana asalnya ini gitu. Kok nggak habis-habis banget ini darah gitu. Iya. Bener, kalau dari logika sih ya. Iya, darah kok nggak habis-habis banget. Secara kalau misalkan aku tiap hari keluar darah, aku cepet gitu. Ini kok enggak gitu. Sampai kayak gitu terus akhirnya. Nah, pas saya udah di Indonesia, saya ini ke Indomaret. Pas waktu saya main-main lah, saya ke Indomaret. Saya di situ ketemu sama seseorang. Loh, Nito gitu. Katanya di Jepang gitu. Tapi bicara pakai bahasa Jawa, jadi di Jepang gitu. Iya gitu. Sampun pulang saya gitu. Pas bilang gitu tadi, ini telinga ini langsung respon. Kayak seret, aku kenal suara ini. Kayak aku nggak mau suuzon, tapi suara itu persis kayak yang di mimpi gitu. Persis banget suara itu. Orang ini persis banget kayak yang di mimpi. Cowok, cewek? Cewek. Oke. Orang ini persis banget kayak di mimpi gitu. Kapan pulang gitu? Bulan kemarin gitu. Oh, ya wis sehat-sehat ya. Ya gitu. Tapi sambil jalan itu pas nengkak sepeda itu senyum-senyumnya kayak senyum ngecek, tahu kan gitu. Kayak senyum ngecek gitu. Tapi saya nggak mau suuzon gitu. Oh, mungkin bukan lah gitu. Terus tapi suaranya persis ya? Suaranya persis. Setelah saya ingat-ingat lagi kayak suara suaminya si orang ini, saya ingat-ingat lagi suaranya gitu kan. Saya berusaha ingat-ingat kayak susah banget suara suaminya ini. Terus saya pergilah ke daerah rumah dia itu. Saya riwari terus kayak mondar mandir terus gitu kan, berharap ketemu lah gitu. Sengaja memang? Sengaja memang. Saya pengen tahu aja gitu, kayak masa sih gitu. Tapi nggak boleh lah kayak di alamat ini nggak boleh suuzon. Tapi saya penasaran gitu kan. Suaminya kenal? Suaminya kenal. Oke, perempuannya teman, suaminya kenal? Kenal. Gitu. Oke. Suaminya kenal. Nah, oke lah. Akhirnya saya ketemu lah gitu. Terus diajak mampir. Loh, kapan mulai? Katanya di sana kan enak gitu, kerja nyaman, tidur pulas gitu. Makan ayam terus tiap hari gitu. Saya tuh mikir, kok langsung merujuk ke ayam ini, kenapa ini gitu. Nggak masuk akal ini, kayak nggak masuk akal ini, tapi suaranya kok beda gitu, terus siapa gitu. Oke lah, dari situ saya udahlah nggak mau cari tahu lagi ya, dan itu udah selesai dan ya kayak gini jadinya saya. Oke, kondisi sekarang apa yang dirasain sama Mas Nito? Kalau kondisi sekarang sebenarnya Mas, ini saya jujur, kalau setiap saya cerita kayak gini tuh badan saya lemes. Ini panas. Lemes nih. Badan saya tuh panas, pasti panas. Bereaksi ya? Iya, pasti panas. Jadi dari tadi tuh meskipun dingin tapi kayak dalam ini panas. Setiap saya cerita itu pasti kayak energi kayak kekuras gitu. Oke. Pasti kayak kekuras banget. Tapi muntah darahnya itu memang terakhir di Jepang? Muntah darah selalu di Jepang. Kalau di Indonesia nggak pernah muntah darah. Oke. Gitu. Pada saat Mas Nito itu kembali lagi ke Jepang setelah sembuh, keadaannya kan muntah darah lagi. Apakah kondisinya juga Mas Nito itu sama seperti yang kemarin yang ya sakit nggak kerja gitu? Iya, sama. Saya juga sakit nggak kerja. Bahkan
Saya ingat pas waktu saya sakit itu ada satu orang Jepang juga. Dia itu kalau ngelihat saya itu kayak takut gitu. Ngelihat saya itu takut. Sebelum saya sakit juga pun saya baru datang, dia ngelihat saya itu takut juga. Tetangga ini? Bukan, dia Apa? ya memang orang yang kerja di sana, kayak orang di kerja. pabrik, Di pabrik saya. ya. Cuma dia beda pabrik, kayak misalkan pabrik saya di bawah ya, dia di atas tapi masih satu naungan gitu. Pas waktu istirahat kadang itu ketemu, dia itu di ujung, kayak di ujung loker sana ya. Ngeliat saya tuh udah lari dia. Saya sampai pernah kesel kan gitu, ngapain sih ini anak gitu, sampai saya kejar kan gitu. Saya kejar, dia makin lari gitu. Oh, udahlah gitu. Dan nggak pernah tahu berarti? Nggak pernah tahu Kenapa sampai ya? sekarang kenapa dia kayak takut ngelihat saya itu, kayak ngelihat apa gitu. Tapi pernah disarankan oleh orang sana untuk nyoba ke dukun yang ada di Jepang? Kalau nyoba di dukun yang ada di Jepang itu nggak disaranin karena di sana nggak ada. Cuma temen saya yang orang Jepang saya itu bilang kalau misalkan dibawa aja ke Yakuza gitu. Dibawa aja ke Yakuza Jepang. Nah, makanya itu. Tapi nggak, memang kalau misalkan orang Yakuza itu kan memang dia yang kepercayaannya ke agamanya itu masih kuat banget. Oh, gitu. Jadi orang Yakuza itu dia masih megang teguh kesopanannya dia sama agamanya dia yang nyembah Shinto, Dewa Matahari itu kan. Nah, sama orang temen Jepang saya itu yang asli Jepang itu dia bilang gitu, bawa aja ke gitu. Aku kenal kok, ada yang kenal gitu. Siapa tahu bisa gitu. Terus, ke Yakuza? Iya, terus aku bilang enggak lah gitu, cari. Sama orang Vietnam juga dibilangin gitu, jangan ya cari. Iya. Aduh, sarannya sangat-sangat ini ya. Iya. Oke Mas Nito. Ini kan tadi Mas Nito bilang kalau ada something nih sama seorang perempuan yang ditemuin di Indomaret itu ya. Iya. Siapa dia? Itu sebenarnya sih masih kalau dibilang kerabat ya agak jauh ya. Kerabat tapi jauh gitu. Kerabat tapi jauh gitu. Sebenarnya sih iya masih kerabat sih dia. Bukan mantan pacar bukan? Dia udah agak berumur, udah punya anak juga. Udah ibu-ibu, masuk ibu-ibu. Oke. Masuk ibu-ibu. Kita berandai-andai saja. Iya. Kalau memang dia pelakunya, apa penyebabnya? Kalau memang pelakunya apa ya penyebab? Mungkin berandai-andai aja. Andai-andai aja ya, kalau misalkan mungkin memang dia pelakunya ya, mungkin kalau misalkan orang di daerah saya kan, apalagi kalau misalkan saudara-saudara juga kan masih kayak iri lah istilahnya. Kalau misalkan ada yang salah satu kan di Jepang lihat kalau misalkan kerja di sana enak, gajinya gede, siapa tahu bisa sukses gitu kan. Padahal kenyataannya juga gak gede-gede banget, tapi ya lumayan lah gitu. Kayak gitu. Mungkin dia di satu sisi itu kayak ngerasa itu mungkin ya. Lalu selain itu, apakah, maaf ya, orang tua dari Mas Nito itu pernah ada persinggungan gitu? Lah kalau dari itu saya yang kurang tahu. Mas Nito yang kurang tahu? Saya kurang tahu kalau dari itu. Karena kalau dari yang tadi diceritain, orang yang ngobatin Mas Nito sampai saat ini pun bilang nanti Mas Nito yang tahu sendiri ya? Iya. Iya, dan ya mungkin sampai saat ini berarti masih mencari siapa ya? Ya masih mencari, tapi feeling saya ya yang ke tadi itu. Yang ke tadi cuma. Terus perkataan suaminya yang soal ayam itu menurut Mas Nito itu apa ini? Nah, itu aku juga masih bingung ya sampai sekarang, kayak kok merujuk ke ayam. Apa mungkin di satu sisi aku mikir mungkin dia tahu kalau misalkan di sana itu ayam itu murah atau gimana gitu. Memang ya? Tapi enggak juga ya? Iya enggak juga sih, tapi ya maksud ayam ya ada yang lebih murah, telurnya masih kan? Telurnya masih, tapi kenapa kok langsung merujuk ke ayam gitu. Terus saya juga mikir, ya jeleknya saya mikir kok dia tiba-tiba tahu ayam gini, ini kenapa ini? Apa mungkin ada kasusnya hubungannya sama yang ayam yang tadi itu kan? Yang intinya Mas Nito ini masih mencari jawabannya dan masih bingung kenapa
sampai bisa seperti itu ya. Iya, masih Oke, bingung, masih. Oke, terakhir Mas Dito, mungkin kasih pesan ke teman-teman atau bahkan apa ya sebutannya biar enak ya. Apa? Mungkin pelaku juga yang nonton ke Mas Dito dan Mas Dito mungkin mau menyampaikan sesuatu juga gitu ya. Boleh? Boleh ke teman-teman dulu atau yang bahkan ke pelakunya. Ya siapa tahu nonton juga gitu ya. Oh iya. Ya, kalau pesan saya sih tetap ini aja sih, kalau misalkan tetap jaga ibadah aja, sama jangan mengusik yang nggak kelihatan mata, udah gitu aja. Oke. Terus juga sama kalau misalkan mungkin emang saya ini dibuat gitu sama orang memang gitu. Kalau mau tahu, saya pengen tahu orangnya itu siapa, sama udah nggak saya apa-apain kok, cuma ya saya pengen tahu aja apa motifnya itu kan. Oke. Ya kalau dari gua mungkin gua mau bantuin Mas Dito sedikit ya. Jadi kalau memang buat teman-teman atau yang lagi nonton dan tahu Mas Dito, ya pada intinya kalau Mas Dito ini ada salah, langsung aja apa ya, ibaratnya langsung ke orangnya aja gitu. Iya. Ngomong secara langsung atau chat atau telepon atau apapun lah, komunikasi salahnya di mana Mas Dito dan selesaikan dengan baik-baik. Iya. Ya, oke. Iya. Oke, Mas Dito, ini ceritanya seru tapi juga mengenaskan ya. Sehat-sehat buat Mas Dito Ya, dan terima semoga kasih, tidak terima kasih. terulang lagi Ya, kejadiannya. amin, amin. Dengar-dengar abis dari Jepang ke Jamaika ya? Oh enggak. Oke, pokoknya sehat selalu ya Mas Dito Ya, ya. terima Dan kasih, hati-hati terima pulang kasih. ke Malang ya. Ya, Thank you siap. sekali lagi. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Dito izin pamit. Bye. Saya sebagai ibu melihat keadaan anak saya yang baru pulang dari Jepang, berangkat dengan badan yang sehat, gemuk, pulang kurus, pucat wajahnya, seperti orang tidak terawat, sampai matanya sayu, pandangannya kosong. Hati saya terasa teriris melihat keadaannya. Selama anak saya di rumah, dia tidak pernah mau berbicara sama sekali. Pandangannya juga kosong. Dia tidak mau bicara kalau tidak ada yang mengajak bicara. Saya sama ayahnya sampai bingung. Dan pada saat jam-jam mendekati kejadian yang sama waktu di Jepang itu, mendekati waktu subuh, dia tidak pernah berani mau tidur, tidak mau memejamkan mata, seakan ada trauma tersendiri. Pernah pada sewaktu-waktu anak saya mengajak berbicara seseorang. Saya tanya pada dia, siapa yang kamu ajak ngomong? Terus dia menyebutkan namanya. Ternyata yang diajak ngomong itu orang yang sudah meninggal. Saya dan ayahnya sampai khawatir. Kami menunggu sampai waktu pengobatan ke Pak Ustadz kembali dan mengajak dia mengobrol sebisa mungkin agar pikirannya tidak kosong. Saya sebagai orang tua sangat sedih melihat anaknya yang sakit di luar negeri, keluar masuk rumah sakit tanpa ada yang nemeni. Jadi waktu itu ada kabar anak saya dipulangkan ke Indonesia, saya sangat senang sekali karena anak saya sakit, sebagai orang tua bisa mendampingi. Waktu itu anak saya sudah saya jemput pulang ke rumah. Pihak keluarga berinisiatif untuk membawa ke kayak bilang kiai gitu, yang ngerti, yang pernah nanganin anak saya waktu anak saya sakit di Jepang itu, berinisiatif untuk membawa ke kiai tersebut. Sebelum dibawa ke kiai di Indonesia, sementara kan anak saya istirahat dulu. Nah, ada tetangga yang ingin mencoba untuk menyembuhkan anak saya. Sebagai orang tua, sebagai tetangga, kayak nggak enak kalau suruh menolak itu permintaan baik dari tetangga saya. Akhirnya saya izinkan untuk coba untuk mengobati anak saya. Tapi sebelumnya saya kasih tahu bahwa anak saya ini sakitnya itu mungkin dari kiriman, sebab kiai yang nanganin anak saya itu bilangnya seperti itu, ini kiriman dari orang. Berhubung yang ada di dalam anak saya ini sebelumnya ada
itu mencoba melawan. Jadi serangan dari luar itu dilawan sama yang ada di dalam tubuh anak saya. Itu yang pernah diucapkan sama kiainya. Tetangga saya mencoba untuk menyembuhkan anak saya dengan caranya, soalnya dia itu tetangga saya itu bisa dibilang tetuanya orang yang ada di kesenian kuda lumping. Jadi dia mengobati secara keyakinannya, tapi tidak berhasil. Dan anak buahnya itu pun sudah nggak sanggup mengobati anak saya. Pernah waktu itu anak saya itu dipegang waktu diobati itu, anak saya melawan. Ibaratnya yang melawan itu bukan yang kiriman, yang melawan itu yang ada di tubuhnya anak saya itu lah. Dia merasa diganggu, merasa ada orang yang mau masuk, yaitu yang bilangnya ya itu tetangga saya itu yang mencoba untuk menyembuhkan, itu yang dibilang mau masuk ke tubuh anak saya. Jadi anak saya waktu itu berontak, bahkan itu dulu dipegang orang 5. Nah, orang 5 itu semuanya mental sama anak saya itu dipentalkan semuanya. Jadi rumah saya itu kayak acak-acak itu, banyak yang terlempar ke kanan, terlempar ke kiri. Orang 5 itu nggak mampu menangani anak saya. Akhirnya mereka bilang angkat tangan. Udah, akhirnya pihak keluarga itu waktu anak saya masih keadaan bukan anak saya, yang keluar bukan anak saya. Jadi saya bawa seperti semula ke kiai yang awalnya mengobati anak saya itu, juga dia sudah ingin mengobati anak saya kalau waktu tiba di Indonesia. Akhirnya saya bawa ke kiai tersebut dan di sana itu diobati secara sebagai umat Islam, dibaca-bacakan ayat suci. Waktu itu di dalam tubuh anak saya juga berontak. Kesannya itu ada lagi yang mau mengusik anak saya gitu ya. Jadi itu waktu di tempatnya kiai itu juga sama, saling serang gitu. Paginya juga sesekali berhenti capek, anak saya juga seperti itu, sesekali berhenti juga capek gitu, kayak netal, kayak 50-50, kayak sama kuatnya gitu. Akhirnya minta bantuan ke teman, ke sekitar yang ikut mengantarkan anak saya, minta bantuan orang di sekitar itu untuk membantu Pak Kiai untuk membacakan ayat-ayat suci itu. Akhirnya anak saya bisa waktu itu sesaat bisa sadar, kemudian di kesempatan sadar itu Pak Kiai menjelaskan ke anak saya bahwa di dalam tubuh anak saya ini ada yang sebelumnya waktu kecil, entah waktu belum lahir atau waktu lahir itu katanya sudah ada leluhur, bilangnya dari Ponorogo itu ngerasa keusiknya itu gara-gara ada yang nggak tahu, ada yang nggak suka sama anak saya, atau nggak suka karena anak saya ini mau keluar negeri, atau namanya tetangga atau namanya orang di desa itu ya, melihat orang yang mau sukses itu nggak suka. Ya itu mungkin dari situ yang ada di tubuh anak saya yang mulai dari kecil itu merasa nggak terima karena dari gangguan-gangguan dari luar itu. Akhirnya itu dijelaskan dijelaskan kiainya ke anak saya bahwa yang ada di dalam tubuh anak saya itu nggak bisa hilang, sampai kapanpun nggak bisa hilang, dan itu yang menjaga anak saya. Nah, saya tadi Pak Kiainya juga bilang saya tadi itu dikira mau mengganggu sampean, padahal saya ini mengobati sampean. Akhirnya mata batin anak saya, kata Pak Kiai, itu ditutup. Soalnya sebelumnya itu anak saya bisa melihat hal-hal yang yang kita nggak bisa lihat seperti itu. Sebab selama anak saya sakit bisa melihat hal-hal yang nggak bisa, yang kasat mata itu bisa melihat. Akhirnya sama Pak Kiai itu ditutup, cuma satu yang nggak bisa ditutup, yaitu nggak tahu yang di mana gitu, itu di sini atau di sini, itu nggak bisa ditutup karena itu adalah buat kepekaan anak saya. Jika ada yang mengganggu, itu yang bisa anak saya yang bisa merasakan, bahkan yang di dalamnya itu bisa melawan orang yang nggak suka terhadap anak saya, atau kiriman dari luar ke anak saya itu yang melawan. Jadi
darah yang keluar itu adalah katanya Pak Kiai itu adalah efek dari perlawanan yang ada di dalam tubuh anak saya sama serangan dari luar itu. Nah, seperti itu. Ya sekarang alhamdulillah anak saya sudah sehat. Semoga nggak ada terjadi apa-apa lagi ke depan. Dan saya juga pesan kepada anak-anak saya untuk menjaga semua apa yang sebagai umat Islam kita jaga. Ya, waktu itu saya di sini melihat kejadian secara langsung dan kita berusaha orang tiga untuk membantu menyadarkan Mas itu dengan teman-teman, karena waktu itu kejadiannya sangat mendadak dan bikin heboh, banyak warga yang melihat. Jadi kami bertiga berusaha semampu kita untuk menyembuhkan dan dibantu warga untuk berdoa bersama untuk menyembuhkan Mas Nito waktu itu. Oke. Jadi saat itu anak itu di rumahnya cukup ramai. Maka pada saat itu saya sebagai tetangga ikut hadir menyaksikan hal itu. Dan memang kondisinya memang kasihan. Warga berusaha bagaimana untuk membantu sesuai dengan kemampuan masing-masing.